Kisah kita terjadi di dunia di mana makhluk-makhluk aneh berkeliaran di alam manusia. Mereka akhirnya menjadi beringas dan berbahaya bagi orang biasa. Tapi untungnya, pahlawan kita adalah seorang pria yang peduli pada mereka semua. Dia melihat sesuatu dalam diri mereka yang benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan, dia sampai sedikit salah tingkah di dekat mereka. Tapi serius, dia sangat mendedikasikan dirinya pada pekerjaannya. Dan tentu saja, dia tidak akan melakukannya sendirian. Dia akan memiliki sekutu-sekutu cantik di sisinya. Singkatnya, ini adalah dunia yang sangat berbahaya. Tapi apa yang berbahaya bagi sebagian orang bisa jadi sangat memikat bagi yang lain. Di suatu malam yang indah di kota, seseorang menyentuh tanah, mengatakan ada berbagai tetesan kegelisahan. Pria muda itu mengamati genangan air itu dan juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang aneh di dekat sini. Masih dengan tangan di tanah, dia mencoba menggali lebih banyak informasi dari sel itu. Kegelisahan itu hampir mencapai batasnya, dan sang inang bisa melepaskan kekuatannya sesuka hati, tapi hanya jika dia menemukan petunjuk makhluk itu terlebih dahulu. Tiba-tiba, sesuatu muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Makhluk itu mulai bergerak dengan cepat dan sangat mengejutkannya. Entitas aneh itu menyerang dengan cepat dan menghantam tanah, memaksa pemuda itu melompat untuk menghindar. Dia menganalisis situasi dan menyadari bahwa makhluk aneh itu bersembunyi di dalam tetesan air, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Melihat makhluk aneh itu, dia berpikir mustahil untuk mengetahui yang mana sumbernya. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya di atas pahlawan kita dan mengejutkannya sekali lagi. Sambil tersenyum, dia bersiap-siap sambil berkata bahwa dia telah menemukannya. Makhluk itu menghantam pahlawan kita dan menyebar kemana-mana. Pria muda itu menahan wanita setengah manusia itu sambil memintanya untuk tidak lari. Meski begitu, makhluk aneh itu berhasil lolos dari tangannya tepat setelah mencoba menyerang. Tertarik dengan situasinya, dia berkomentar bahwa gadis itu cukup berbahaya. Makhluk aneh itu menatapnya dengan sedikit terintimidasi. Pahlawan kita berkata, dia akan malu jika wanita muda itu terus memperlihatkan kakinya. Makhluk itu hanya mengamatinya dengan mata seperti ular, tampak agak kesal. Makhluk aneh yang terprovokasi bahkan lebih berbahaya, tapi itu bukanlah niat anak laki-laki kita. Benda ungu di dada pria itu menjelaskan bahwa para makhluk sudah melihatnya sebagai musuh dan mendesaknya untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Anak laki-laki itu merasakan sesuatu yang tidak nyaman saat energi itu perlahan mulai menguasai tubuhnya. Itu mengubah lengannya, yang terbelah menjadi seperti beberapa tentakel. Dengan tatapan tajam, dia tampak siap untuk menyerang. Menggunakan tentakelnya, dia berhasil mengikat kaki makhluk aneh itu, tidak memberikan kesempatan untuk bertahan. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah itu kekuatan dari kegelisahan tetesan air. Mungkin orang-orang melihat operasi itu sebagai sesuatu yang salah, tapi mungkin sang inang perlu memiliki pemahaman yang lebih baik. Tiba-tiba, makhluk cantik itu, setidaknya di mata pemuda kita, melepaskan salah satu kakinya yang terjerat. Tampaknya kali ini pemuda itu tidak menyangka dia bisa melakukannya. Kini bebas, dia melompat ke arahnya dengan sekuat tenaga. Ini bisa menjadi akhir bagi pemuda kita. Menggunakan lengan tentakel aneh itu, dia bereaksi dengan bertanya apakah dia masih berniat membalas. Kali ini, tentakel-tentakel itu mengikat berbagai tempat, menyajikan pemandangan yang indah bagi pahlawan kita. Dia merasa puas dan berkomentar bahwa dia suka melihatnya bertarung seperti itu, penuh semangat. Ya, kali ini pikirannya cukup tidak senonoh dan parasitnya menarik perhatiannya. Lalu makhluk itu membuka mulut yang sangat besar. Dari dalam mulut itu keluar mulut lain yang menjulur lebih jauh, menyerupai alien, dan anak laki-laki itu merasa apa yang dilihatnya cukup tidak menyenangkan. Sekarang, makhluk aneh itu mengikatnya, dan keterkejutannya membuatnya tidak bisa menanggapi serangan. Agak babak belur, dia berpikir inilah akhir hidupnya. Mulut makhluk itu luar biasa besar dan sepertinya akan menelannya utuh, tidak menyisakan apapun untuk camilan. Saat menghadapi kematiannya, dia bertanya-tanya mengapa keadaan menjadi seperti ini. Kenapa juga aku mendaftar untuk ini? Tanya pemuda itu. Ini adalah Chang Zai-kun, seorang siswa SMA. Mengingat apa yang biasa dia lihat dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak bisa benar-benar mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa dianggap aneh. Awalnya, dia merasakan ketakutan dan itu wajar. Mari kita akui. Tapi tak lama kemudian, dia sadar bahwa dia mampu melihat mereka. Kejutan karena memiliki sesuatu yang bisa dia nikmati sendirian. Pada akhirnya, hal itu membuat pahlawan kecil kita sangat terpesona. Semua orang menganggapnya aneh. Bahkan orang tuanya yang menyewakan apartemen untuknya dan bahkan tidak bertanya apakah dia ingin kembali saat liburan. Tiba-tiba, dia berpikir, apa itu barusan? Sepertinya jejak-jejak merah ini adalah sesuatu yang sangat aneh.
Berlari karena terkejut, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu di gang itu. Ketika entah dari mana, sebuah benda aneh mengenai wajahnya. Sambil memegang benda kecil itu di tangannya, dia bertanya-tanya benda apa itu. Dan seluruh manusia mini yang lucu itu menjadi sedikit putus asa setelah mendengar bahwa dia ingin menjadikan mereka hewan peliharaannya. Makhluk kecil itu lari sambil melompat-lompat dengan pahlawan kita di belakangnya. Seorang wanita mengambil makhluk kecil itu dan bertanya, apakah dia bisa melihat tetesan emosi yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk aneh. Dengan ramah, dia bertanya apakah dia melihat makhluk-makhluk itu sementara makhluk kecil itu ketakutan. Wajahnya sedikit memerah, pemuda itu berpikir dia adalah wanita yang luar biasa. Dan bahkan dengan mata tertutup, dia masih bisa merasakan kecantikan dan kebijaksanaannya. Dia berpikir bahwa bahkan melihat wanita yang luar biasa itu, hatinya gelisah ingin mengatakan sesuatu. Wanita itu mungkin bukan manusia. Dia adalah sejenis humanoid aneh. Dia terkejut melihat manusia tertarik pada yang aneh dan bertanya apakah dia mau bekerja untuknya. Chang Zaikun ingin tahu apakah bekerja dengan ini akan membuatnya bisa melihat lebih banyak monster, tapi dia mengoreksi dirinya sendiri karena mereka dikenal sebagai bazar. Dia menjelaskan bahwa dia mencari para bazar di seluruh dunia dengan niat membantu, dan jika dia menerima pekerjaan itu, dia akan bisa bertemu banyak dari mereka. Lalu dia berkata akan memberikan semua dukungan yang mungkin dia butuhkan, dengan asumsi pahlawan kita punya keberanian untuk menerima apa yang ditawarkannya. Melihat ke belakang, dia sekarang tahu mengapa dia menerima pekerjaan ini untuk menjalani kehidupan yang baik dengan semua makhluk aneh. Lalu seseorang bertanya apakah dia pekerja lepas manusia yang baru. Dia ingin tahu apakah ini sikap kerjanya menggelepar di tanah seperti ikan. Menyentuh wajah pemuda itu, dia bertanya apakah dia benar-benar menyukai yang aneh. Dengan bersemangat, dia berkata, dia harus segera membantu mereka. Pria itu tidak mengerti apa-apa dan bertanya, siapa gadis itu karena di sini berbahaya. Saat makhluk itu menyerang dengan ganas, dia berkata, lebih baik gadis itu mundur agar tetap aman. Dia melompat pergi sambil membawa pemuda itu dan menghindari pukulan monster. Lalu dia bertanya apakah dia mencoba memperingatkannya, tapi sambil membawanya seperti karung, dia berkata dia pasti sudah mati jika bukan karenanya. Pemuda kita menyadari bahwa lukanya telah sembuh, tapi dia penuh dengan bekas luka. Mengingat wanita cantik itu, dia bertanya-tanya apakah wanita itu yang mengirim gadis ini untuk membantu. Lalu dia merasa terharu karena tidak menyangka wanita itu begitu perhatian. Ingin memperjelas, gadis itu menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk aneh itu. Tapi lebih serius lagi, dia berkata bahwa menghadapi mereka akan bergantung pada kemampuan pria itu. Makhluk itu tampaknya tidak mau menyerah dan melompat ke depan, menghalangi jalan mereka. Dalam gerakan cepat, sepertinya ada sesuatu yang terbang di gang. Pahlawan kita jatuh ke tanah sementara gadis itu tampaknya benar-benar sudah gila. Benda itu menggelinding seperti bola, sementara Chang Zaikun terbaring seperti orang bodoh di tanah sambil menonton. Dia berteriak memanggilnya bodoh, mengatakan dia tidak mati, dan menyuruhnya untuk fokus. Tapi pahlawan kita membela diri, mengatakan dia tidak sedang bertingkah bodoh, bahwa dia sedang berpikir bagaimana menyelesaikan situasi ini. Menggunakan kekuatannya, dia mengatakan bahwa orang ini adalah yang mereka sebut pembisik makhluk aneh. Makhluk itu tampaknya merasakan sesuatu yang aneh, dan dengan marah ia menyerang pemuda itu. Tapi dia tetap tidak terpengaruh oleh situasi itu dan mengatakan bahwa monster itu tidak sabaran. Sesaat kemudian, kaki makhluk itu mengenai seutas energi. Saat tersandung, pria itu memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak jatuh. Kemudian beberapa utas mulai mengenai makhluk itu, dan akhirnya ia terikat di tanah tak berdaya. Lalu dia berkata, menyerap kegelisahan yang menetes, merekonstruksi kegelisahan yang menetes. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan pertama yang dia terima dari bizar ini, dan kekuatan itu memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan kegelisahan. Dia memberitahu makhluk itu untuk tidak takut, karena dia ada di sana untuk membantu. Tapi bizar itu tampaknya tidak terlalu tertarik untuk berbicara, dan dengan lompatan kuat ia melepaskan diri dari ikatan itu. Kepala yang bisa bicara itu menyuruhnya berhati-hati karena situasinya menjadi gila, dan makhluk itu bersiap menyerangnya dengan penuh energi. Benda di dadanya itu juga tampak bergerak, dan lagi-lagi dia menyerang monster itu dengan sekelompok benang lainnya. Makhluk itu terikat lagi di atasnya. Makhluk itu akhirnya jatuh ke pangkuannya seperti seorang gadis dalam bahaya. Dipenuhi rasa iba, dia berpikir ini sungguh disayangkan. Dia berkomentar bahwa semua lukanya telah sembuh.
Dia mengatakan bahwa sebelum bertemu dengannya, dia menemukan area yang penuh dengan tetesan kegelisahan di dinding dan lantai, dan bahwa dia melewati tempat-tempat dengan batu tajam dan hancur seperti sosok bertelanjang kaki yang menodai area itu. Dia berkata bahwa orang lain mungkin mengabaikan ini, tapi dia menyadarinya begitu dia melihatnya. Dan jika dia tidak tertarik pada perilakunya, dia akan menyadari aspek ini lebih awal. Tidak ada yang bisa merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakitnya karena berada di dunia ini, dan mereka tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka-luka itu. Namun pada akhirnya itu tidak penting lagi. Dia hanya berharap untuk kembali ke dunianya bersamanya dan merawat kakinya. Makhluk itu memperhatikannya, sekarang lebih tenang. Sementara gadis itu merakit dirinya sendiri seperti Lego, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan kesal, dia bertanya bagaimana dia bisa mengambil kekuatan Blitz dan mengatakan bahwa jika dia membalas serangan itu, dia akan tamat. Dia bertanya apakah begitu caranya dia melihat seorang bizar, seperti gadis muda yang kurang kasih sayang. Chang Zai-kun memberitahu makhluk itu untuk tidak takut karena dia hanya cemburu. Gadis yang lain itu berkata, dia sekarang mengerti apa yang dia maksud dengan menjadi pembisik para bizar. Merasa puas, dia mengatakan bahwa tes ini membuktikan dia layak untuk pekerjaan itu. Dengan gembira, dia mengatakan bahwa dia juga seorang bizar dan bahwa dia tidak mengerti perasaannya. Mencari kenyamanan dari wanita lain, dia berkata bahwa pria itu aneh, tetapi wanita itu harus mencoba memberinya pertimbangan. Sekarang dia juga tampak puas, dan wanita yang lain mengatakan bahwa, seperti yang mereka sepakati sebelumnya, dia akan membawanya ke negeri para bazar agar dia bisa melihat bagaimana mereka sebenarnya. Nah, senang dengan situasinya, dia sangat ingin pergi ke sana. Beberapa waktu kemudian mereka berjalan ke sebuah mobil. Wanita itu membuka pintu mempersilakannya masuk. Di dalam, bersama dengan bazar itu, dia bertanya apakah wanita itu bisa mengemudi. Gadis itu berkata mereka hanya beradaptasi. Lalu dia memasukkan kunci aneh itu ke mobil. Mobil itu menyala dan energi mulai berputar di bawahnya. Dia terkejut bahwa wanita itu benar-benar tahu cara mengemudi. Mobil itu mulai tenggelam ke dalam tanah. Tampaknya seluruh mobil telah masuk ke dalam genangan merah muda itu. Melintasi semacam portal, mobil itu terus turun saat dia menyadari bahwa mobil ini juga adalah bizar. Mereka terus melaju sementara cahaya warna-warni memenuhi seluruh tempat. Terkesan, dia bertanya-tanya perjalanan macam apa ini. Setiap sel di tubuhnya menjadi menggila saat mereka berenang dan terbang. Benda itu terus terbang melintasi angkasa sampai mereka menabrak genangan air. Mengeluarkan tangannya dari makhluk itu, wanita itu berkata, mereka telah tiba. Pahlawan kita dengan hati-hati keluar dari mobil. Dia jatuh ke tanah dengan lunglai. Dia melihat ke depan dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Melihat semua hal yang benar-benar aneh itu, dia bertanya-tanya apakah ini adalah tanah air para bizar dan dia benar-benar terpesona olehnya. Dia menganggap mereka semua menggemaskan, sementara gadis itu mengkritik basa-basi mereka. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa menurut adat manusia, mereka bisa mencari tempat untuk duduk dan mengobrol. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, dan seorang gadis dengan beberapa lengan menyambut mereka. Sementara itu, bartender tampaknya menangani pekerjaan dengan mudah. Seseorang mengumumkan bahwa 4 tamu baru telah tiba. Sekarang kelompok kecil yang aneh itu duduk dengan nyaman, dan seseorang menyajikan minuman unik di dalam gelas. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyuruhnya untuk mencobanya. Dia mengambil beberapa bola aneh dari stoples, membukanya, dan membiarkannya jatuh ke dalam gelas. Dia mengatakan bahwa nama tempat itu adalah Moonrise, dan dia adalah penguasa tempat itu yang bernama Nunentiti. Pemuda kita bertanya-tanya, mengapa dia merendahkan diri dengan menyebut dirinya ketiadaan. Gadis yang lain memukulnya, menyuruhnya untuk tidak membuat permainan kata. Dia tersenyum sambil mengatakan dia tidak pernah memikirkan apa arti namanya dalam bahasa manusia, dan bahwa itu berfungsi sebagai pengingat akan pengucilannya. Pahlawan kita menjadi penasaran dengan cerita pengucilan ini. Dia menjelaskan bahwa hampir semua makhluk bizarre di sana adalah makhluk aneh bagi dunia ini, karena mereka adalah buangan dari dunia lain. Dia mengatakan bahwa bahkan di dunia kuno, mereka adalah alien yang aneh. Dan kenyataannya adalah bahwa satu kesalahan saja bisa menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak cocok dalam kelompok manapun dan dianggap sebagai bencana. Faktanya, alih-alih mengatakan bahwa Moonrise adalah rumah mereka, bisa dibilang itu adalah penjara mereka. Dia berkata dia akan mempercayai pemuda kita untuk memberitahu para makhluk bizar yang tinggal di sana bahwa mereka bisa hidup dengan damai. Ini akan menjadi demi perlindungan mereka dan juga untuk keselamatan dunia ini. Chang Zai-kun mengatakan itu tidak masalah selama mereka tidak mencegahnya untuk mendekati para bizar. Dia menjawab bahwa meskipun dia mempercayai bakatnya, gadis itu akan bekerja dengannya sebagai tindakan pencegahan.
Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Guan Shou dan mengatakan dia adalah penduduk asli, menjelaskan bahwa dia juga diundang untuk mengurus para bazar. Tapi dia berkata, sebagai seniornya, bahwa dia belum sepenuhnya mengakuinya dan bertanya apakah dia memahami para bazar dengan baik. Dia kemudian menyarankan agar dia mencoba mengidentifikasi karakteristik apa yang membuatnya istimewa. Dia menjelaskan bahwa kepribadiannya cukup buruk dan itu istimewa untuk seorang bazar. Gadis itu menjadi kesal dan melompat ke arahnya, mengatakan dia akan marah atas nama semua wanita manusia dan akan memukulnya. Tapi tiba-tiba, pahlawan kita menyentuh wajahnya, mengatakan dia lebih suka tidak dipukuli. Membuatnya terkejut, dia menyatakan bahwa dia lebih suka bertindak. Lalu dia dengan mudah melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Dia bertanya apakah dia pikir dengan melepas kepalanya, dia akan mengintimidasinya. Tapi pahlawan kita tampaknya terkejut dengan apa yang dikatakannya. Dan sesaat kemudian, dia mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Ini membuat pemilik tempat dan bizar lainnya terkejut. Tapi sebelum menyentuh gadis itu, dia berkata, itu seperti yang dia bayangkan. Dan dia mendorongnya menjauh, mengatakan itu benar-benar perasaan yang aneh dan tidak manusiawi. Dia berkata dia tidak mengerti, bertanya apakah begitu cara dia memastikannya. Lalu dia menjawab bahwa jika dia benar-benar seorang bizar dari daerah ini, dia pastilah si kepala cantik yang tercatat dalam kisah Liu Xi. Itu menyerupai cerita yang mencatat kepala seorang wanita yang sangat cantik. Dia menambahkan bahwa tubuh ini seperti prostesis yang dia gunakan untuk menyamar sebagai manusia, dan dia bisa mengendalikannya saat kepala terhubung. Melanjutkan ceritanya, dia memberitahunya bahwa jika kisahnya benar, dia seharusnya hanya memiliki satu lengan yang merupakan bagian dari tubuh aslinya. Lalu Guan Shou menyerangnya dengan sundulan kepala sambil mempertanyakan apa yang dia lakukan dengan pembicaraan yang berbelit-belit itu. Tapi anak laki-laki kita sudah menduga situasi kekerasan saat gadis itu menggigit lengannya seperti anjing. Akhirnya, dia mengambil kepala itu dan memasangnya kembali ke tempatnya sementara pria itu berkata, dia akhirnya mengerti. Dia mengatakan bahwa kepalanya hanya untuk menipu musuh dan lengannya adalah tubuh yang sebenarnya. Dia tampaknya sangat terpengaruh oleh pernyataan ini dan dia menyerangnya lagi dengan sundulan aneh sambil menyuruhnya pergi ke neraka. Pahlawan kita terlempar dari tempat itu dan menembus kaca. Dia tampak terkejut dengan situasinya. Dia merasa aneh karena masih terus jatuh di udara. Dia bertanya-tanya apakah memang seperti ini dan apakah tempat bernama Moon ini adalah bazar raksasa. Tiba-tiba sesuatu mulai terjadi pada makhluk itu dan beberapa tentakel hijau muncul. Tentakel itu menggapai pahlawan kita yang masih jatuh di udara. Lalu tentakel itu melilit lengan dan kaki anak laki-laki itu, membuatnya terkejut. Dan mereka menyelamatkannya dengan menariknya kembali ke Moonrise. Seseorang memberitahunya bahwa tidak apa-apa bermain-main di sana beberapa kali. Lalu dia menambahkan bahwa dia berharap keduanya bisa akur, tapi gadis itu tampaknya tidak terlalu bersemangat di dalam hatinya. Lalu dia bilang semuanya sudah diatur dan malam ini mereka harus tinggal bersama. Situasi ini membuat gadis itu kesal dan anak laki-laki itu sedikit khawatir. Sedikit tidak percaya, dia bertanya apakah ini kamarnya. Sebenarnya ini terlihat seperti kamar yang cukup bagus, tapi dia menggodanya, mengatakan ini tidak mengingatkannya pada bizar. Lalu gadis itu membanting pintu kamar dan bertanya apakah dia merasakannya sekarang. Sambil memasang pose yang agak aneh, dia bertanya apakah itu mengingatkannya pada bizar. Dia mencoba menyerangnya lagi, tapi anak laki-laki itu menghindar. Sambil menancapkan jarinya ke dinding, dia berkata tidak ada waktu untuk bermain-main. Menyadari bahwa gejolak itu meningkat dan situasinya menjadi serius. Lalu dia memutuskan untuk bertindak menggunakan kekuatannya. Dia mulai mengikat tubuhnya dengan tentakel merah muda itu, dan sepertinya dia berhasil melumpuhkan gadis itu. Sekarang, dia merasa sedikit lebih tenang dengan gadis itu terkendali, tapi gadis itu tampak kesal karena diikat seperti ini, dan dia mulai menyerap gejolak itu. Sepertinya itu berhasil, tapi dia harus ingat bahwa gadis itu bukanlah lawannya. Tingkat bahaya bazar diklasifikasikan sebagai kelas abominable, kelas danger, kelas fatal, dan juga kelas vital. Sesaat setelah sang inang bersimbiosis dengannya, dia menjadi bazar junior yang bisa menangani kelas vital sendirian. Dia hanya bertanggung jawab untuk komunikasi dan dukungan sebagai seorang manajer. Namun, jika dia menyerah pada hasratnya, dia akan menjadi bazar kelas fatal dan sepertinya dia terlepas lagi. Sisa tubuhnya tampak tak bergerak di tanah, sementara kedua bagian itu melayang di depan pahlawan kita. Dia terkejut dengan apa yang terjadi. Dia menyadari lengan dan kepalanya telah terlepas dan tenggelam ke dalam dinding apartemen. Karena gadis itu memiliki kekuatan ini, dia menduga akan diserang dari segala arah.
Sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Tapi sebelum dia bisa berbalik untuk melihat apa yang terjadi, dia dipukul dari belakang. Lalu dia langsung jatuh ke tanah dengan benturan keras. Dia bilang pemahamannya benar bahwa dia bisa menembus materi dan mengendalikan semua yang terhubung dengannya. Tapi dia mengejeknya dengan berkata, "Jadi kenapa kalau kau tahu? Chang Zaikun terbaring tak berdaya di tanah sementara gadis itu bersiap menyerang." Tiba-tiba, sebuah lengan muncul dari belakang dan mencengkeram lehernya, dan dia menjelaskan bahwa ini adalah upacara penyambutan para Bazars. Memperjelas posisi mereka mengenai kekuatan, dia tersenyum, mengatakan dia belum pernah melihat ini sebelumnya dan memanggilnya senior. Lalu dia menjelaskan bahwa mereka adalah manajer para Bazars, dan penaklukan mutlak adalah kebenaran bagi mereka semua. Guanzhou berkata bahwa dia mungkin telah menerima persetujuan dari entitas itu, tapi dia lebih memilih penindasan daripada validasi apapun. Dia mengamati dalam diam sejenak. Lalu di saat berikutnya, dia mengaktifkan kekuatannya, dan sebuah tentakel merah muda muncul dari mulutnya. Tampaknya itu membuat gadis itu terkejut dan bingung. Lalu benda itu menghantam tepat di wajahnya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkannya mencoba hal penaklukan itu padanya. Tersenyum dengan ekspresi yang agak aneh, dia berkata bahwa itu tidak terlalu buruk. Dengan kesal, dia menyuruhnya untuk jangan berpikir untuk tidur sampai sifat keras kepalanya terselesaikan. Lalu fajar menyingsing di dunia aneh yang indah itu, dan sebuah entitas datang menyapa semua orang. Chang Zaikun terlihat lebih seperti zombie daripada manusia, tapi dia membalas sapaan itu. Dia berkata dia lebih suka berada di tempat tidur daripada di kantong tidur aneh itu, sementara gadis itu tidur dengan cukup pulas. Sepertinya sekarang waktunya makan. Gadis itu bahkan tidak menatapnya, sementara sang bos menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Dia meminta maaf atas nama gadis itu jika dia membuatnya kesal, karena sesuatu terjadi saat dia diuji yang mengganggunya. Lalu dia meminta gadis itu untuk membiarkannya melihatnya. Dengan sedikit enggan, dia mulai melepas jaketnya dan berkata, dia mengerti. Lalu dia mulai membuka pakaiannya dan dia terkejut dengan apa yang terjadi. Dia bilang ada makhluk bizar yang merawatnya dan dia tidak menyadari kapan makhluk itu pergi. Terkejut, dia bertanya apakah dia tinggal di lubang itu dan bizar macam apa itu. Dia menjawab bahwa itu adalah makhluk yang sama yang mereka temui sebelumnya dan namanya adalah Naru. Selain sebagai bizar yang sangat ingin tahu, tapi dia pikir itu tidak butuh perhatian dan meninggalkannya bersama Guanzhou. Lalu dia bertanya apakah dia bersedia membantu memperbaiki kesalahannya. Sambil tersenyum dia berkata karena ini adalah pekerjaan, dia menerimanya. Tapi ada sesuatu yang lain. Terlihat sedikit gila, dia bilang ingin meremas makhluk kecil itu saat semuanya selesai, dan gadis itu setuju dengan antusias. Dia menjelaskan bahwa sebelum melanjutkan, dia perlu menyelidiki tempat tinggalnya untuk menemukan petunjuk yang berguna. Dia tidak terlalu senang dengan itu, tapi menyuruhnya untuk bergegas. Lalu dia mendekat dengan tangannya menyentuh lubang itu, dan gadis itu menjadi curiga. Dia mulai meraba-raba di dalam benda aneh itu. Dia berkata bahwa tubuh buatannya benar-benar sangat indah dan gadis itu merasa puas, menegaskan bahwa itu adalah hasil karyanya sendiri. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh. Ini sedikit membuatnya terusik. Dia melihat keluar sambil berpikir itu adalah Naru. Di jendela di seberang sana, dia melihat makhluk itu seperti binatang raksasa. Dia merasa semuanya sangat aneh, meskipun itu adalah bizar. Itu jelas tidak normal. Pasangan itu melanjutkan di meja dalam suasana yang agak aneh. Gadis itu tampaknya menjadi sedikit malu karenanya. Lalu dia berkata bahwa, menurut etiket manusia, dia seharusnya meminta maaf padanya. Dia menunggu permintaan maafnya, tapi gadis itu tetap diam. Lalu dia menatapnya seolah mengharapkan dia melakukan sesuatu. Sebenarnya, dia berharap anak itu akan memotongnya dengan mengatakan tidak apa-apa, jadi dia tidak perlu meminta maaf yang akan sangat praktis. Dia ingin tahu kenapa gadis itu tidak bisa bertingkah seperti manusia, padahal dia tahu banyak tentang mereka. Baginya, manusia selalu membuat rencana jahat, jadi dia tidak bisa lengah di sekitar mereka. Dia lalu bertanya kepada pahlawan kita, kenapa beberapa manusia sangat menyukai makhluk bizar, padahal seharusnya mereka ketakutan. Dia ingat pernah memberitahu seorang pria bernama Falcon bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, bahwa orang lainlah yang lebih dulu menyerah pada mereka. Dia tampak sedikit merenungkan situasi ini. Lalu, dengan perasaan angkuh, dia berkata, itu karena pria itu punya penilaian dan selera yang bagus. Tapi dia menyimpulkan bahwa itu mungkin karena orang sepertinya tidak punya teman, dan dia merasakan itu di hatinya. Gadis itu juga agak sombong dan berkata akan memberinya nasihat sebagai manajer baru. Dia menjelaskan bahwa dalam bisnis mencari dan merawat makhluk bizarre ini, manusia sering melihat mereka sebagai ancaman terbesar.
Chang Zaikun berkata dia mengerti, tapi sebagai manusia, dia akan menjelaskan sesuatu padanya. Dan dia berkomentar bahwa sisi tangguhnya memudar, membuat gadis itu agak tegang. Di saat berikutnya, mobil itu muncul lagi di dunia manusia. Keluar dari mobil, dia menyuruh untuk melanjutkan sambil bertanya apakah dia bisa merasakan di mana Naru mungkin berada. Tapi dia menjelaskan bahwa dia hanya bisa menilai makhluk bizar secara akurat dan tidak memiliki kemampuan komunikasi. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa dia bisa merasakannya. Karena penasaran, dia bertanya apa itu, dan dia menyuruhnya untuk mengikutinya saja. Dia berpikir bahwa mata raksasa itu muncul setelah dia menemukan auranya di sarang Naru. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang meminta tolong. Seorang wanita terbaring di tanah dengan putus asa, bertanya, benda apa itu dan memohon agar tidak mendekat. Dengan gembira, Guansho menyadari mereka baru saja menemukannya di jalan dan bergegas untuk menangkapnya. Tapi makhluk kecil itu tidak terlalu senang dengan itu dan mulai melompat menjauh dari mereka. Sedikit kecewa, dia menyadari makhluk itu menghilang begitu saja. Chang Zaikun berpikir ini adalah semacam kemampuan menghindar dari makhluk itu, dan percaya bahkan Guansho tidak akan bisa mengendalikannya. Dia terkejut oleh sesuatu tentang wanita itu, dan dalam keputusasaan dia bertanya, apakah dia juga melihatnya? Berteriak tak terkendali, dia mengatakan itu adalah monster. Sambil menangis, dia mengklaim bahwa makhluk itu datang dan memakan kacangnya. Chang Zaikun tampaknya tidak terlalu percaya dengan situasi itu. Dia bilang itu adalah dukungan spiritual yang tidak pernah bisa dia nikmati, itulah sebabnya dia pergi ke sana. Tapi sepertinya kali ini dia tidak akan merasa tenang. Dia ingat apa yang dikatakan bos, bahwa Naru mudah tertarik pada hal-hal baru dan percaya dia penasaran dengan kacang itu. Gadis itu terguncang mengatakan dia tidak pernah berpikir akan bertemu sesuatu yang begitu mengerikan dan ingin tahu apa pendapat pria itu. Tapi dia bilang dia tidak melihat apapun seperti monster mengerikan itu. Dia kemudian meminta maaf karena terlihat gila dan mengira telah bertemu seseorang yang tidak akan menganggapnya aneh. Pahlawan kita merenungkan ini dan mengingat saat mereka biasa memanggilnya aneh dan asing. Mereka menggodanya, bertanya apakah dia benar-benar manusia, mengatakan dia sangat aneh. Dia juga berpikir bahwa orang lain bahkan lebih aneh. Lalu tiba-tiba, seseorang menunjuk dan berkata di sana dia. Para pria itu menangkap gadis itu, mengatakan dia sudah sering kabur dari rumah sakit jiwa dan itu menyiksa mereka. Mereka bilang dia akan dipakaikan jaket pengekang saat kembali. Saat dia berteriak bahwa dia belum sempat makan kacang kastanya, Guansho bertanya, bukankah dia gadis yang berurusan dengan Naru barusan? Tapi pahlawan kita bilang dia hanya pasien dengan masalah mental dan tidak bisa dibandingkan begitu saja. Dan dia bilang saat mereka menemukan Naru, dia berharap tidak ada yang mengganggunya. Lalu tiba-tiba, seseorang mendekat menanyakan tentang nama ini. Pria itu penasaran karena Chang Zaikun memanggil makhluk itu Naru. Dia bilang itu menarik dan menyuruh mereka mengikutinya, karena kali ini dia akan berhasil memanen mereka. Sementara itu, di belakang sana, para pria menahan gadis itu. Makhluk itu terus melarikan diri dari dua pengejar kita. Ia penasaran berada di kedai makanan ringan. Lalu ia bertanya-tanya apakah dia akan tertarik pada makanan manusia. Tapi untungnya, belum waktunya makan siang, dan mereka mungkin bisa segera menangkap makhluk itu. Gadis itu penasaran bagaimana cara melakukannya. Di tempat yang penuh dengan kedai makanan ringan itu, sepertinya tidak terlalu ramai. Lalu dia menyuruhnya untuk maju saja, dan mengatakan dia adalah salah satu penjualnya. Dia merasa itu lucu, karena tiba-tiba anak laki-laki itu tampak seperti seorang pertapa aneh yang pergi berbelanja untuk pertama kalinya. Dan dia membela diri, mengatakan bahwa hanya karena dia tahu cara bergaul dengan para janda, bukan berarti dia bisa bergaul dengan orang-orang. Dia menjelaskan bahwa setiap orang punya pasang surutnya, tapi gadis itu tidak yakin saat dia bersembunyi di belakangnya seperti anak anjing yang ketakutan. Dengan tekad bulat, dia mengambil alih untuk berjalan di depan. Dia menjelaskan bahwa tubuh ini memang untuk berurusan dengan manusia dan berkata akan menunjukkan betapa mahirnya dia dalam hal itu. Mendekati kios, dia menarik perhatian penjualnya. Menunjukkan semua tekadnya, dia bilang ingin satu porsi ayam goreng. Petugas itu, sebaliknya, berpikir dia adalah seorang nona muda yang sangat sopan. Dia menunjukkan ayamnya dengan sangat puas, seolah-olah misinya berhasil. Dari atas sana, makhluk kecil itu mengamati situasi, dan mereka sadar sedang diawasi oleh Nehru. Sepertinya makhluk itu cukup tertarik, mungkin karena baunya yang enak. Anak laki-laki kita diam-diam mengamati makhluk itu, tapi ia menyadarinya dan kabur. Guansho merasa sedikit kecewa, berpikir misinya gagal dan hilang sudah uang untuk operasinya. Chang Zaikun mempertimbangkan bahwa itu bukanlah yang Nera suka makan. Mungkin makhluk itu lebih suka sesuatu yang lebih lezat.
Gadis itu penasaran apa maksudnya dengan rasa yang lebih kuat, lalu dia menunjuk, bertanya apa pendapatnya tentang itu. Beberapa saat kemudian, mereka mendekati kios makanan. Seorang wanita bertanya bau apa itu, dan mereka duduk di meja dengan sesuatu yang berbau sangat menyengat. Sepiring makanan yang indah disajikan, dan dengan cukup puas, dia mengatakan bahwa nama makanan itu adalah Liosefin. Gadis itu merasa sedikit malu, dan tidak tahu apakah ini akan berhasil. Chang Zaikun juga tidak bisa menjamin ini akan berhasil, tapi dia berharap begitu. Tiba-tiba, makhluk kecil itu muncul di tepi meja dan mulai memanjat ke arah hidangan makanan yang unik itu. Makhluk kecil itu sangat lucu. Aura aneh bergejolak di tempat itu. Gadis itu penasaran mengapa dia ada di sana dan tidak makan. Pahlawan kita mengamati makhluk itu dalam diam. Akhirnya, dia meminta maaf pada makhluk kecil itu dan mengatakan dia salah paham. Dia menceritakan bahwa dia ingat beberapa saat sebelumnya ketika makhluk itu lari saat melihatnya. Tampaknya bukan karena makhluk itu menemukan sesuatu yang lebih menarik atau merasa frustrasi atau takut. Sebenarnya, itu karena ia bertemu seseorang dengan gairah yang kuat yang membuat nalurinya panik. Dan dia mengerti bahwa makhluk itu mengejar aroma ini karena orang-orang menjadi tenang setelah makan. Jadi dia bertanya apakah yang dicarinya adalah lingkungan di mana ia bisa bersantai. Pahlawan kita memanggil Guangzhou, dan dia menjadi curiga dengan panggilan yang begitu formal. Tapi dia tersenyum, mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akur, tapi dia tahu betapa sulitnya pekerjaan ini baginya. Lalu dia bertanya, apakah dia tidak ingin bersantai untuk hari ini dan menikmati sedikit makanan manusia. Dia merasa malu dan bertanya mengapa dia ingin melakukan hal seperti itu. Chang Zaikun ingin dia mempercayainya karena dia tidak membuat kesalahan dalam menilai dan dengan demikian dapat membantu menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Dia merasa sangat malu tentang ini, tetapi akhirnya menerima makanan itu ke dalam mulutnya. Anak laki-laki kita bertanya, apakah dia menyukainya? Sambil bercanda, masih malu-malu, dia bilang, ini jauh lebih enak daripada hidangan yang di sana itu. Orang-orang di sekitar mengira mereka adalah pasangan yang sedang kasmaran, sementara Nera melihat situasi itu dengan penasaran. Dia melihat pahlawan kita melakukan itu. Lalu, tiba-tiba, sesuatu mulai terjadi di sana, dan makhluk itu berubah menjadi seorang gadis cantik dengan rambut hijau panjang. Mengejutkan mereka, gadis itu mencolek Chang Zaikun. Lalu dia menunjuk dirinya sendiri dan ke hidangan itu, dan bertanya dengan susah payah, Rua, anak laki-laki kita sedikit terkejut dengan ini. Dan gadis itu bertanya apakah Nera berubah menjadi seperti itu. Guancho mengatakan bahwa Nunentiti berbicara tentang transformasi ini dan dia akan melakukannya ketika dia cukup terpesona. Chang Zaikun cukup terkejut. Dia ingat betul transformasi Nera dan bahwa itu adalah sisi jiwa yang lebih dalam, sisi yang lain. Lalu dia bertanya-tanya apa hubungan gadis ini dengan Chang Zaikun. Gadis itu mulai melambaikan tangannya dan mengeluarkan suara seolah-olah dia adalah bayi. Chang Zaikun tidak mengerti dan bertanya apa yang coba dia katakan, tetapi gadis itu mengejeknya, mengatakan dia memproklamirkan diri sebagai pembisik makhluk aneh. Tapi dia menjawab bahwa pengetahuannya hanya memungkinkan tingkat empati tertentu dan bertanya bagaimana seseorang bisa membaca pikiran orang lain. Merasa hancur, dia berpikir mungkin masih ada kewarasan yang tersisa di bumi. Tiba-tiba, gadis itu tampaknya menyadari sesuatu dan wajahnya memerah. Lalu entah dari mana, dia memasukkan jari anak laki-laki itu ke mulutnya, dan dia tetap di sana menatapnya dalam posisi yang agak aneh itu. Chang Zaikun tidak mengerti apa-apa dan bertanya apa tujuannya, tapi dia terus fokus pada apa yang dilakukannya sampai akhirnya melepaskan jarinya, dan dia tampak bernapas lega. Chang Zaikun akhirnya mengerti. Lalu dia mengambil sedikit mie dan menawarkannya pada gadis itu. Tapi pada saat itu, seutas energi melilit gadis itu. Guancho berteriak memanggilnya, dan dia ditarik dengan kasar dari kursi. Seseorang muncul mengatakan bahwa dia pandai membuat para bazar lengah sambil memegangi gadis itu seperti anak anjing. Dia berterima kasih banyak untuk itu. Pahlawan kita terkejut bahwa pria itu bisa melihat Nehru. Sejak sebelum dan sesudah transformasi, dia seharusnya tidak terlihat oleh orang-orang. Pria itu bilang masalahnya adalah mereka bukan bagian dari bulan, tetapi mereka bisa melacak bazar. Para anak buah itu bilang mereka akan membawa semua orang. Jagoan kita menjatuhkan diri ke tanah menuntut gadis itu, menjelaskan ini dan juga menjatuhkan dirinya dari meja. Dia bilang akan menjelaskannya nanti, tapi mengisyaratkan bahwa dia tidak pernah menyangka akan menemukan mereka di sana. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak seperti kita dan mereka adalah musuh, jadi mereka harus fokus untuk menyelamatkan Naru. Gadis itu berteriak putus asa. Chang Zaikun menyadari tingkat kegelisahannya kini meningkat. Dari dalam dirinya, sang inang berkata, dia mendeteksi sumber kegelisahan, dan sekarang bisa memanfaatkan kekuatannya dengan lebih baik.
Lalu semua energi itu mulai bermanifestasi pada pahlawan kita dalam bentuk tentakel merah muda. Benda-benda itu maju melawan para anak buah dan mulai menahan mereka semua. Sang bos sepertinya tidak percaya dengan apa yang terjadi dan berkata bahwa anak itu bukan manusia. Dia mengira pahlawan kita juga seorang bizar, tapi Chang Zai-kun hanya mengamati sambil menggunakan seluruh kekuatannya. Dia meninggalkan segerombolan pria yang kalah itu di tanah, dan sepertinya dia menilai mereka terlalu tinggi. Tapi pada kenyataannya, mereka sangat lemah. Rekannya bertanya-tanya apakah itu adalah Chang Zai-kun yang sedang marah. Dia berkomentar bahwa orang-orang tak bersenjata itu bukan apa-apa, tapi dia bilang mata mereka dimodifikasi agar bisa melihat para bizar. Sementara itu, pahlawan kita yang baik hati mendekati Naru, mengatakan itu bukan apa-apa dan dia akan membantunya bebas. Pada saat itu, gadis itu melihat sebuah mobil berhenti di sana dan dia menyadari itu adalah gadis dengan masalah mental dari sebelumnya. Rupanya, orang-orang itu menangkap orang dan mereka bukan pasien sungguhan. Dia yakin gadis itu juga korban dari situasi ini. Dengan ketakutan, dia bertanya apakah mereka sudah membereskan orang-orang itu. Guan Shou ingin tahu apa yang mereka lakukan padanya. Lalu gadis itu menjadi sangat marah dan mulai menginjak pria itu, mengatakan dia sudah memperingatkannya untuk tidak mengambil kacangnya. Gadis itu bertanya apakah mereka menangkap monster dan Naru menjadi sedikit kesal. Tapi Chang Zai-kun mengatakan mereka tidak menangkap siapapun. Mereka sedang membebaskan mereka. Sementara gadis itu akhirnya berhasil memakan kacangnya, dia berkata dia mengerti. Tapi sepertinya ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di mulutnya, dan dia menerjang ke depan, berteriak saat bersiap menyerang kelompok itu. Astaga! Sepertinya gadis tak berdaya itu adalah monster aneh. Makhluk aneh itu menerjang ke depan, dan Naru menjadi takut lagi. Tapi pahlawan kita yang kuat maju ke depan dan melindungi gadis tak berdaya itu. Dia mulai berlari ketakutan dan berubah kembali menjadi makhluk kecil yang lucu. Guan Shou membuka bajunya dan memintanya masuk ke sana, yang tampaknya tempat yang sangat menarik. Naru, dengan satu lompatan, langsung masuk ke dalam lubang itu. Chang Zai-kun menyaksikan ini dengan ekspresi yang agak kesal. Monster malang itu ingin tahu mengapa pahlawan kita menipunya. Dia berkata bahwa pria itu bisa melihat monster, jadi dia mempertanyakan bagaimana mungkin dia tidak melihat siapa dirinya. Chang Zai-kun menjawab bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa sebelumnya, tapi sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Monster malang itu menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyakitinya seperti itu. Wanita itu menyerang lagi, mengatakan dia tahu begitu mendengar mereka memiliki masa lalu yang sama. Tapi kali ini, dia berhasil memukul pahlawan kita telak dan dia terbang jauh karena benturan itu. Chang Zai-kun, dengan kesal, bertanya apakah dia pikir mereka teman. Guan Shou menyadari itu adalah sekelompok manusia yang tidak akan berhenti sampai mereka menangkap makhluk bizar dan juga Moon. Terlebih lagi, wanita mengerikan itu memiliki tingkat transformasi di atas para pria yang telah dikalahkan. Dia tahu dia harus menangani situasi ini, tetapi Naru gelisah di dalam tubuhnya. Kekhawatirannya adalah musuh mungkin lebih kuat dari yang dia kira dan dia tidak akan bisa menjaga semua orang tetap aman. Dia pikir lebih baik pria itu lari, karena itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini. Tapi sepertinya pendapatnya tentang itu sangat berbeda. Wanita bizar itu merespons dengan menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Sekali lagi, tentakel pahlawan kita melilit mulut aneh gadis itu. Dia bilang dia tidak bisa terus menentangnya. Lalu, menjadi lebih jelek lagi, dia memerintahkannya untuk bergabung dengannya. Sang inang mengatakan bahwa ultra neurotoksin telah terdeteksi. Dia menyuruh inangnya untuk melakukan sesuatu sekarang, dan tiba-tiba dia dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Mengamati segalanya, dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Dari belakangnya, seseorang meminta untuk diselamatkan. Dia melihat gadis itu memohon padanya untuk tidak mendekat, mengatakan dia adalah monster, sementara makhluk besar itu mengawasinya. Sambil menangis, dia bertanya apakah dia bisa melihat dan berkata dia tidak ingin mati. Chang Zai-kun bertanya di mana monsternya dan ingin tahu apakah dia punya masalah mental atau hanya mencoba mencari perhatian. Dengan putus asa, dia mengatakan bukan itu masalahnya. Dengan kesal, dia mencengkeram bajunya, mengatakan dia mencoba menipunya dengan trik-trik ini. Dan dia bersiap untuk memukul gadis itu, mengatakan dia adalah seorang bajingan. Tiba-tiba, dia sepertinya sadar kembali. Dia melihat tangannya, mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Dia berpikir itu bukan dirinya, itu hanyalah ilusi seseorang yang berpura-pura menjadi dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara mengatakan, dia menyadari itu semua bohong. Lalu dia mendekat dari belakang dan mengatakan ini adalah kesalahpahaman terbesar mereka. Bereaksi dengan cepat, pahlawan kita memanggil kekuatannya, tapi tidak ada yang terjadi membuatnya terkejut.
Dia memeluknya, mengatakan tempat ini aman, jadi dia tidak perlu takut, dan tidak ada yang bisa terluka di sana. Dia ingin tahu apakah dia mengerti dirinya dan mengatakan bahwa mereka setara. Lalu, di telinganya dia memintanya untuk menerima permintaannya. Sambil meneteskan air liur secara aneh padanya, dia menyuruhnya untuk menjadi satu dengannya, karena bersama-sama mereka bisa membunuh monster-monster yang menindas mereka. Pahlawan kita tetap apatis saat dipeluk di depan mata merah besar itu. Di dunia nyata, keduanya terjerat dengan kekuatan mereka. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga semuanya begitu tenang dan berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Tapi di saat berikutnya, tanpa peringatan apapun, Naru melompat pergi. Dia mencoba berteriak agar makhluk kecil itu berhenti, tapi Naru langsung menuju ke kepala pahlawan kita. Dia adalah Chang Zai-kun, dan dia memiliki kekuatan untuk melihat para bazar sejak lahir. Mereka melayang di atas keramaian dan terkadang bertarung di antara mereka sendiri, tetapi mereka jarang menargetkan manusia. Awalnya, dia ketakutan, tapi pada akhirnya, dia menemukan eksistensi yang lebih menakutkan daripada bazar. Seseorang memberitahunya bahwa semua orang saling memandang, dan akan lebih baik jika dia menghilang. Dia bertanya-tanya mengapa dia teringat hari itu, tapi mungkin itu hanya kilas balik. Dia mengingat semua yang terjadi pada hari itu. Sekarang di depannya ada gadis bernama Naru. Dia terkejut, bertanya-tanya siapa dia. Wanita mengerikan itu kesal karena ada penyusup di wilayahnya. Naru mengatakan bahwa suasananya mulai menjadi gelisah dan itu mengerikan. Lalu dia mendekati Chang Zai-kun dan berkata bahwa suasananya cukup tenang dan itu indah. Dengan kesal, gadis monster itu mengatakan bahwa dia berada di wilayah psikisnya dan ini adalah momen yang tepat untuk memakan anak itu. Akhirnya dia menyerang Naru, mengatakan bahwa tempat ini bukan untuknya masuki, dan sepertinya dia akan menelan gadis itu utuh-utuh. Yang Naru lakukan hanyalah tersenyum saat ditelan dan bertanya, aktif? Sepertinya kekuatan wanita itu tidak cukup baik untuk menghadapi dua orang sekaligus. Tapi juga tidak ada alasan untuk menolak camilan kecil ini. Naru ada di sana beristirahat di tengah tumpukan taring yang mengerikan itu. Lalu akhirnya wanita itu menelannya. Makhluk mengerikan itu mulai tertawa puas, tetapi sesuatu terjadi di dalam dan ini membuat makhluk mengerikan itu terkejut. Mulut-mulut besar itu mulai terbuka dan dari dalam muncullah Naru dalam keadaan utuh. Wanita mengerikan itu berteriak kesakitan, tetapi Naru mengamati seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan lambaian tangannya, dia juga mulai menggunakan kekuatannya, dan dia tersenyum saat mengubah semuanya menjadi bola merah kecil. Wanita aneh itu menyadari bahwa mulutnya yang sudah aneh telah hancur. Naru kemudian mulai memasukkan bola itu ke dalam mulutnya. Dia menelannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat lezat. Namun di saat berikutnya, dia memuntahkannya. Dia bilang rasanya campuran antara manusia dan bizar, jadi itu seperti manusia mutan yang menyerap bizar. Tetapi, jika dia tidak melahapnya, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali orang yang disayanginya. Wanita mutan itu sepertinya tidak percaya dia merasakan sakit di area psikisnya sendiri. Ironisnya, monster itu ingin tahu monster macam apa gadis yang satunya. Ketakutan, dia memerintahkannya untuk tidak mendekat. Naru mengejeknya dan mengatakan dia hanyalah monster yang tak terkalahkan di domain psikis. Dan dengan cara yang agak imut, dia berbicara tentang memakan gadis itu. Sebuah mata raksasa muncul di sana dan kemudian mulut besar yang mengerikan mengikutinya. Itu mendekati gadis itu tanpa ampun. Dia menjadi sangat ketakutan, berteriak, dan akhirnya dia menutup dirinya. Kembali ke dunia nyata, dia tampak ketakutan dan masih memuntahkan sedikit darah. Pahlawan kita juga memasang ekspresi terkejut. Sesaat kemudian, gadis itu terbaring di tanah dan dia memperhatikannya. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia baru saja mencekik jiwanya, tetapi sekarang semuanya baik-baik saja. Naru meminta sebagai imbalan atas bantuan ini, dia menjaga semuanya tetap stabil seperti sekarang. Kemudian dia tiba-tiba mendekat, mengatakan dia telah melihat masa lalunya, dan itu lezat. Dia cukup terkejut dengan sikap ini. Tiba-tiba, Guansho muncul di depannya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi di dekatnya, seseorang membuat suara dan menarik perhatian mereka. Itu Naru, yang kembali membuat suara-suara anehnya. Pahlawan kita memberitahunya untuk tidak khawatir, karena dia baik-baik saja. Tapi dia memikirkan apa yang terjadi, tidak mengerti apakah Naru adalah mata raksasa itu, atau apakah dia adalah sesuatu yang berbeda. Dia ragu bagian mana yang nyata dan bagian mana yang merupakan imajinasinya. Dan kenyataannya, tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Naru adalah bizar paling fenomenal yang pernah mereka temui. Pahlawan kita menjebak sesuatu di kaki seorang bizar. Dia tersenyum puas dan berkata, itu seharusnya sudah cukup. Dia percaya tidak akan ada kegelisahan yang meluap dan itu tidak akan mengganggu langkahnya.
Dia meyakinkan bahwa mulai sekarang, di tempat-tempat di luar Moonrise, dia tidak akan gelisah lagi. Sepertinya makhluk itu cukup senang dengan ini. Dia menyandarkan diri padanya, membuatnya canggung sambil mengatakan bahwa jika dia bahagia, dia juga bahagia. Tapi sesuatu menarik perhatiannya dan dia bertanya-tanya apa itu. Guangzhou berpikir itu adalah reaksi keheranan. Sang kepala berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia dan Bizarre bergaul dengan baik. Dia menambahkan bahwa dia pikir itu tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, dia mengaku bahwa dia lebih terkejut dari yang dia duga. Chang Zaikun menjelaskan bahwa dalam cerita, banyak makhluk Bizarre telah menyakiti manusia, itulah sebabnya mereka sangat takut pada mereka. Dia menjelaskan bahwa ular telah menjadi korban penghinaan manusia, tetapi mereka hanya membela diri sebagai reaksi, dan manusia yang mengerti hal ini dapat memiliki kehidupan yang harmonis dengan mereka. Manusia juga menganggap burung gereja sebagai hama, tetapi sekarang mereka berkembang biak di seluruh dunia. Selain itu, mereka takut pada laba-laba yang tidak berbahaya, dan merupakan hal yang brilian untuk menempatkan etika di atas kekacauan bagi peradaban manusia. Sambil tersenyum, dia mengatakan dia menilai makhluk Bizarre dengan sangat akurat dan percaya mereka bisa hidup berdampingan. Guangzhou ingin tahu apakah ada makhluk Bizarre berbahaya yang mengancam umat manusia. Dan dia bertanya apakah dia percaya bisa hidup rukun bersama umat manusia. Tetapi yang mengejutkan, pahlawan kita bertanya apakah dia tidak sedang menggambarkan sebagian dari umat manusia. Dan dia menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menarik garis vital. Sang kepala merenung selama beberapa detik, tetapi dia bertanya-tanya apakah pahlawan kita berbicara tentang makhluk Bizarre dan bukan tentang manusia. Bertanya-tanya apakah itu akan menjadi makhluk Bizarre yang begitu berbahaya, sehingga dia tidak bisa menanganinya. Kemudian dia menjawab bahwa dia akan menyerahkannya pada sang kepala untuk mengurusnya, mencatat bahwa ini bukan tujuan Moonrise. Sambil tersenyum, Nunentiti mengatakan itu adalah tugasnya, dan dia tidak bisa melimpahkan tanggung jawab ini kepada siapapun. Chang Zaikun ingin tahu ada apa dengan orang-orang yang menyerang itu, dan khawatir mereka membiarkannya pergi. Lalu dia bertanya apakah geng itu bernama Moonsis. Di tempat lain, gadis monster itu bangun terkejut, dan dia menyadari dia terperangkap oleh sekelompok tentakel logam yang aneh. Seseorang mendekat dan mengatakan mereka kecewa. Mereka menambahkan bahwa tidak hanya dia yang malu atas kekalahannya, tetapi seluruh Moonsis juga. Dia terkejut dan takut, memanggil dengan nama Tuan Baron sambil tergagap. Dari dekat, dia mengatakan dia memiliki wajah yang cantik, tetapi tidak seperti itu saat pertama kali dia melihatnya. Dia berada dalam situasi genting dengan tubuhnya yang hancur oleh kehidupan dan obat-obatan, sama seperti pikirannya. Dia tersesat dalam keputusasaan tanpa kendali atas hidupnya. Dialah yang menyelamatkannya dan tidak hanya menyembuhkannya, tetapi juga memberinya kekuatan saat dia menggabungkannya dengan makhluk Bizarre. Dengan tatapan sadis, dia mengatakan dia penuh dengan harapan dan bermaksud untuk mengumpulkan beberapa makhluk Bizarre bersamanya. Dan dia menambahkan bahwa dia bisa memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Duke dari Moonsis suatu hari nanti. Dengan tatapan tajam, dia menegaskan bahwa dia telah memberinya begitu banyak dan hanya berharap dia tidak gagal sebagai balasannya. Mencengkeram wajahnya dengan erat, dia ingin tahu mengapa dia membiarkan kekuatan itu menjadi sia-sia. Mendorong keluar benda Bizarre itu, dia memohon pengampunan dari sang tuan dan memohon kesempatan kedua. Sebuah ledakan besar terjadi di depan pria itu. Sambil tersenyum, dia mengatakan dia memiliki banyak pion yang bisa dia gunakan dan rahang wanita itu jatuh ke tanah. Dia berjalan pergi sambil berpikir bahwa memperoleh sumber daya secara perlahan akhirnya menghambat evolusi Moonsis. Bagi mereka, makhluk Bizarre adalah musuh umat manusia, dan mengubahnya menjadi kekuatan adalah anugerah terbesar bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Moonrise atas nama kelompoknya, Moonsis. Melihat ponsel, dia berpikir itulah orang yang menghancurkan ksatria favoritnya, dan dia bertanya-tanya apakah itu anak laki-laki itu. Dengan bersemangat, dia ingin melihat anak laki-laki itu secara langsung dan memanggilnya pengkhianat umat manusia. Pada saat itu, pahlawan kita berada di ruang kelas. Seorang anak laki-laki bertanya apakah itu bukan Chang Zaikun yang hilang, dan gadis itu ingin tahu bagaimana dia bisa meninggalkan sekolah karena sepertinya ada kesepakatan agar ketidakhadirannya tidak menghalanginya. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia bukan siswa biasa, juga ingin tahu apa latar belakangnya. Tapi karena dia baru saja pindah, dia tidak tahu. Kemudian dia menyebutkan bahwa Chang Zaikun selalu menempati peringkat pertama di setiap ujian yang diikutinya. Dia berdiri dengan bersemangat mengatakan dia adalah siswa bintang dan ingin tahu apa yang bisa dia lakukan. Tetapi gadis itu menambahkan bahwa dia juga menempati peringkat pertama dalam pendidikan jasmani, bahkan lebih kuat dari gurunya.
Dia mengatakan anak laki-laki itu seharusnya mengabaikannya saja dan menjelaskan bahwa dia diejek oleh teman-teman sekelasnya ketika dia masih kecil. Sepertinya anak-anak laki-laki itu tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Sang kepala berkata, dia akan menghormati identitas manusianya dan pekerjaan ini bisa menjadi pekerjaan paruh waktu saja. Dia menambahkan bahwa di bawah komandonya, Moonrise bisa memiliki koeksistensi yang harmonis. Dan kembali di Moonsis, Guanzhou akan mengirim informasi melalui telepon untuk dia lihat saat dia punya waktu. Dia penasaran di ponselnya, bertanya-tanya kelompok apa ini. Tampaknya ini adalah organisasi rahasia manusia. Mereka tidak tahu kapan didirikan. Bisa jadi puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Terdiri dari manusia, tetapi mereka bukan manusia murni. Mereka mengejar dan memburu makhluk bizarre untuk mengubahnya menjadi kekuatan mereka tanpa mempedulikan cara yang diperlukan. Chang Zaikun bertanya-tanya apakah mereka bisa jadi setengah manusia dan setengah bizar. Guanzhou menceritakan bahwa melalui operasi, mereka berhasil mentransplantasikan bagian-bagian makhluk bizar ke dalam tubuh manusia. Jadi makhluk-makhluk bizar yang kehilangan anggota tubuh dan kekuatannya diperlakukan dan dianggap sebagai sampah. Chang Zaikun sangat terkejut dengan informasi ini. Sepertinya kelompok itu diatur berdasarkan gelar kekaisaran. Dari atas ke bawah, mereka dibagi menjadi Duke, Marquis, Count, Viscount, dan Baron. Dia menyebutkan bahwa wanita yang dia temui tempo hari bahkan bukan seorang baron. Dia hanyalah seorang ksatria. Tapi kekuatan bukanlah satu-satunya kriteria status dalam kelompok itu dan dia bilang dia hampir tidak bisa menangani ksatria itu. Dia memberikan perintah langsung. Jika kau menemukan salah satu dari mereka sendirian, kau harus segera mundur. Ini membuat pahlawan kita cukup terkejut. Dia berdiri di sekolah dan sepertinya listrik padam. Terlalu gelap dan selain itu, kelas hampir berakhir. Seharusnya ini adalah waktu yang paling berisik. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada satu orang pun di sekitar. Dia berjalan dan menyadari dia tidak bisa mendengar suara apapun. Seolah-olah seluruh sekolah benar-benar kosong. Pria berambut panjang itu muncul di tempat itu, dan dia menatap pahlawan kita dengan senyum sinis di wajahnya. Chang Zaikun bertanya, mengapa dia memilih tempat ini karena dia datang untuk membalas dendam, dan dia menyebutnya sebagai senior dari Moonsis. Pria itu tampaknya tidak terlalu senang, tetapi dia masih tersenyum mengatakan bahwa anak itu pintar karena mengenalinya begitu cepat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak datang ke sini untuk balas dendam karena dia hanya membantunya menyingkirkan yang lebih lemah. Tetapi pahlawan kita menyuruhnya untuk tidak mengganggu dan pergi saja. Pria itu menjelaskan bahwa mereka bisa menggunakan lebih banyak orang saat ini, dan kurangnya pembantu membuat frustrasi. Menunjukkan tangan bizarnya, dia berkata bahwa sekarang dia harus bergabung dengan Moonsis dan menggantikan wanita di sampingnya. Chang Zaikun hanya mengatakan bahwa orang seperti itu menyebalkan. Dia bertanya apakah dia tuli dan ingin dia pergi dan berhenti mengganggunya. Sang Baron mengatakan sepertinya dia tidak mengerti apa-apa. Lalu dia menjelaskan bahwa ini bukan permintaan tetapi ancaman. Di lokasi lain, beberapa anak buah sedang menunggu, dan dia mengatakan jika anak itu tidak menerima, banyak orang akan dieksekusi di sekolah. Chang Zaikun bertanya, apakah dia telah menculik seluruh sekolah dan sekarang menahan mereka untuknya, tetapi dia mengklaim mereka hanyalah segerombolan manusia yang tidak penting. Pria itu tampaknya terkejut dengan pernyataan ini. Dia tertawa, mengatakan dia menyukai jawabannya dan bahwa dia sangat membutuhkannya untuk bergabung dengan Moonsis. Lalu dia menegaskan bahwa dia bisa saja berpura-pura dan dia tidak boleh lengah. Dengan alip membelah tubuhnya, dia bertanya mengapa tidak menguji anak itu. Pahlawan kita meletakkan tangannya di depan untuk melindungi diri dari semua cahaya itu. Intensitasnya hanya meningkat dan dia bertanya-tanya apakah itu suar. Ketika cahaya sedikit menyebar, dia berhasil melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda pria itu. Tiba-tiba, tanpa dia sadari, sesuatu keluar dari dinding dan melilit kakinya. Dia bertanya-tanya kapan itu muncul, berpikir dia lengah. Kemudian dia mengaktifkan kekuatannya menggunakan sekumpulan tentakel merah muda itu. Pria itu muncul dan bertanya, apakah itu kekuatan yang diberikan Moonrise padanya? Dia mulai berbicara tentang kekuatannya dan menganalisis detail cara kerjanya. Melompat kaget ke atas pahlawan kita, dia berkata, kekuatanmu dan kekuatanku. Dan dengan sebuah pukulan ke wajah, dia melengkapinya dengan mengatakan, ada perbedaan yang sangat besar. Chang Zaikun terbang dan menabrak dinding, membuat semuanya hancur. Dia tampak cukup terluka sambil berpikir betapa kuatnya itu. Tentakel-tentakel itu tampaknya melilit dan menjadi sangat kuat, seperti tali. Dia menyadari pada saat itu bahwa jika membandingkan kekuatan mereka, dia bukan tandingan pria itu. Sepertinya tentakelnya menarik sesuatu dari sakunya. Dan di saat berikutnya, sebuah ledakan besar terjadi. Anak itu mendekat, bertanya apakah dia mencoba melakukan kontak, dan itu tidak akan berhasil.
Dia berkata bahwa sebagai Baron Egan, dia benci hidup dengan alasan orang-orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Lalu dia bertanya mengapa mereka tidak mengambil dunia ini dan mengubahnya menjadi tempat di mana mereka bisa hidup tanpa semua trik ini. Pahlawan kita bertanya apa yang dia inginkan darinya. Sang Baron menjelaskan bahwa dia akan mengendalikannya. Lalu dia mengamati manifestasi energi itu, dan pria itu melengkapi bahwa dia akan melakukan ini atas nama Moonseas. Tapi tiba-tiba, sebuah energi melonjak di depannya dan memotong serangan itu. Pria itu tampaknya tidak mengerti dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan dia adalah semacam pembisik makhluk bizar, dan menjelaskan bahwa bahkan ditransplantasikan ke dalam tubuh manusia, satu fakta tetap ada. Kekuatan mereka pada dasarnya tidak berbeda dari kekuatannya sendiri, hanya penggunaannya yang sedikit lebih maju darinya. Pria itu membela diri pada saat terakhir dari serangan anak kita. Dia tampaknya tidak mengerti bagaimana kekuatannya yang besar tidak bisa menghancurkan anak itu. Chang Zaikun mengatakan dia tidak gelisah bahwa catatan akademisnya sangat bagus, dan selain itu, dia sangat paham tentang makhluk bizarre. Dia kemudian bertanya, apakah dia memahami informasi ini sebelum mulai melakukan pertunjukan kecil, meledakkan lampu, memutus aliran listrik. Selain menggunakan tentakel melalui stop kontak, dia secara terbuka melakukan segalanya untuk mengingatkan bahwa kekuatannya berbeda. Pria itu menjadi kesal dan berteriak bahwa itu tidak mungkin, tidak peduli seberapa banyak dia mengerti, dia tidak bisa melakukan ini. Pahlawan kita mengatakan bahwa agitation drops-nya sedang pulih. Lalu dia mengejek, mengatakan bahwa jika seorang mutan rendahan bisa melakukan ini, bagaimana mungkin dia tidak bisa? Sang inang mengatakan bahwa batas kegelisahan telah ditembus dan dia bisa menembak kapanpun dia mau. Kemudian energi besar mulai keluar dari pahlawan kita, dan itu mengenai pria itu tepat di sasaran, yang mulai berteriak merasakan serangan itu. Chang Zaikun meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa di hadapan tentakelnya yang bermuatan. Dia mempertanyakan bagaimana rasanya melakukan semua yang dia inginkan, mengatakan itu hanyalah kesombongan. Dan itulah mengapa sisi manusianya tidak memiliki pesona bizar itu. Pria itu tampak sangat kesal dan memanggil nama pahlawan kita. Dengan bersemangat, dia mengatakan bahwa dia benar-benar membuatnya terkesan. Chang Zaikun berpikir pria itu sedikit terlalu bersemangat. Dia bertanya apakah sikap kuatnya ini sulit dipertahankan. Tapi sang Baron, yang kesal, mengatakan bahwa memprovokasinya hanya akan membuat segalanya lebih sulit baginya. Dan maju melawan pahlawan kita, dia mengklaim bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasinya. Menggunakan kekuatannya, dia mengatakan sekarang akan mengubahnya menjadi bahan persediaan. Chang mulai terpengaruh oleh semua kekuatan itu. Dia bertanya apakah itu arus listrik yang eksplosif. Parasitnya mengatakan sedang mendeteksi agitation drops. Ia menjelaskan bahwa musuh menggunakan tetesan ini sebagai konduktor. Chang Zaikun mengatakan dia kurang lebih mengerti bagaimana dia melakukan ini dan bahwa dia menggunakan agitation drops tanpa rasa malu. Sang Baron menegaskan bahwa dia memahami banyak hal, terutama yang berasal dari makhluk bizar, dan bersikeras bahwa kekuatan mereka memiliki asal yang sama. Dia sangat ingin bertemu dengannya bahkan jika harus menanggung akibatnya. Pahlawan kita bertanya apakah si bodoh itu lupa bahwa anak-anak ada di sisinya. Kemudian dia menjerat tentakel-tentakelnya di kabel-kabel itu. Dan tanpa menunjukkan emosi apapun, dia mengatakan itu adalah korsleting. Sebuah ledakan besar terjadi di tempatnya berada. Ledakan itu memancarkan energi ke segala arah. Sang Baron bertanya, apakah itu manuver untuk membiarkannya melarikan diri? Parasitnya mengatakan bahwa ini sangat berbahaya. Dikatakan bahwa dia baru saja memahami kekuatan ini dan belum sepenuhnya menguasainya. Dia bahkan bisa saja mati saat menggunakannya. Chang Zaikun mengatakan dia bisa menandingi petir, tapi dia tidak bisa menghadapinya tanpa menggunakan arus listrik. Sepertinya musuh sekarang menuju ke gym. Pasti di sanalah para sandera berada, dan pahlawan kita berniat memikirkan sebuah rencana. Beberapa waktu kemudian, dengan bulan merah besar di langit, pintu ganda itu terbuka dengan Baron masuk tiba-tiba. Dengan sedikit ketakutan, dia bertanya apakah dengan semua aktivitas di luar masalahnya sudah teratasi. Tetapi pria itu mengatakan bahwa pasokan listrik tempat ini tidak stabil dan dia membutuhkan para sandera. Gadis itu merasakan suasana tegang dan yakin mereka akan dieksekusi. Anak laki-laki itu berbisik padanya, bertanya apakah mereka tidak akan melihat adegan seperti itu, dan dia menjadi penasaran tentang apa yang sedang dibicarakannya. Dia bilang, gadis itu adalah yang paling cantik di antara semua murid dan takut apa yang mungkin mereka lakukan padanya. Sepertinya pria itu punya bakat membuat situasi menjadi lebih berat, dan gadis itu bertanya apakah dia tidak bisa memberinya sedikit kelegaan. Lalu tiba-tiba, dia menunjuk anak laki-laki itu dan berkata, dia akan mulai darinya. Baron itu mendekat, mengatakan dia menemukan seseorang yang kuat di sana.
membuat semua orang putus asa, situasinya berbalik, dan anak laki-laki yang putus asa itu meminta bantuan. Tapi pria itu tidak memberinya waktu untuk berpikir dan mulai menggunakan kekuatannya padanya. Dia sangat senang melihat ada banyak energi di sekitar. Dia berkomentar bahwa bioelektrik lebih cocok untuknya daripada jenis lainnya. Seorang anak laki-laki tergeletak di tanah sementara gadis itu mengguncangnya, menyuruhnya bangun. Pada saat itu, dia menyadari tidak ada detak jantung dan menjadi putus asa. Baron menjelaskan bahwa dia telah menghentikan bioelektriknya. Dia menangis sambil mengutuk pria itu, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan dan melilitkan tentakelnya di sekelilingnya, bertanya apakah dia yakin memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan tatapan nakal, dia berkata gadis itu tidak layak menjadi makanannya. Tapi di saat berikutnya, sebuah tentakel ungu besar menerobos dinding dan menghantamnya telak. Pria itu terlempar karena dampak pukulan itu. Seseorang berkomentar bahwa bioelektrik itu kuat, sementara gadis itu melihat dengan ketakutan. Dan dia bertanya apakah elektromagnetisme sains mungkin tidak lebih kuat lagi. Teman sekelasnya meneriakkan namanya, dan dia menyadari bahwa tangannya agak aneh. Itu terlihat seperti sekumpulan tentakel yang terjerat dengan tentakel lain. Aneh sekali, pahlawan kita memukul dada anak laki-laki yang tergeletak di tanah dan melepaskan energi bioelektrik ke dalam dirinya. Secara ajaib, anak laki-laki itu hidup kembali. Lalu Chang Zaikun mengatakan bahwa detak jantungnya telah pulih. Baron itu bangkit sambil mengutuk anak kita sebagai sampah. Dan dengan sangat jengkel, dia mengatakan bahwa dia terus menggunakan segala cara yang mungkin untuk mempermalukannya. Chang Zaikun ingin tahu apa arti bizar baginya, apakah itu hanya sumber energi yang dimodifikasi. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki pesona mistis dari bizar dan juga tidak dapat memanipulasi listrik menurut sains. Dia menambahkan bahwa dia hanyalah seorang pria lapar dan sombong yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Tiba-tiba, Baron itu mulai menertawakan situasinya. Dia menangkap orang-orang dengan tentakelnya dan mengatakan bahwa mereka yang berani meremehkannya tidak akan mati dengan baik. Gadis itu berteriak bahwa dia sedang menyedot energi dari anak buahnya sendiri. Sekelompok orang itu jatuh mati ke tanah dan dia berkata dia akan memberikan waktu sejenak untuk menyaksikan kekuatan sejati. Lalu dia berteriak, memanifestasikan semua energi menakutkan itu. Pahlawan kita berdiri tegar sementara energi berputar di sekelilingnya. Dia membuat gerakan dengan lengannya dan semua tentakelnya menggeliat. Dia menciptakan jaring pertahanan besar di sekitar dirinya dan siswa lainnya. Lalu dia mengaktifkan kekuatannya dan menyelesaikan perisai pelindung itu. Pria itu tidak puas, mengatakan bahwa benda itu menghalangi kekuatannya. Dan dia bertanya berapa lama menurutnya dia bisa mengabaikan kekuatan absolutnya. Chang Zaikun terus berusaha untuk melindungi semua orang. Ketika energi itu mengambil bentuk yang menakutkan dan maju ke arahnya, Baron, dalam bentuk energi murninya, mengatakan bahwa dia tidak akan punya kesempatan melawannya. Saat mencoba membela diri, dia menyadari ada kolam di belakang mereka. Sesaat kemudian, keduanya jatuh ke dalam air. Baron itu berkata tidak masalah menenggelamkannya, tapi dia lebih suka melihatnya dibakar. Dan dia menambahkan bahwa dia lebih berharga baginya sebagai bahan stok. Pahlawan kita terus bertahan dari serangan sambil memprovokasinya, menanyakan apakah itu benar. Lalu dia mengaktifkan kekuatannya lagi. Sepertinya benda itu menyedot Baron, dan dia bertanya-tanya apakah itu baterai. Dengan gembira, dia bertanya bagaimana dia bisa menenggelamkan baterai dan bagaimana air mencegah konduksi listrik. Chang Zaikun mengatakan bahwa tetesan agitasi pada dasarnya tidak murni, dan dapat berfungsi sebagai cangkang pelindung. Dia mengatakan dia membersihkan tetesan agitasi dari area itu, dan bahwa di air yang terisolasi ini, dia hanya bisa bergerak menuju tetesan agitasi dari perangkat itu. Dan tanpa kotoran dari area tersebut, sepertinya dia tidak bisa memadatkan tubuhnya kembali menjadi daging. Baron itu berteriak bahwa itu tidak mungkin dan bertanya apakah dia pernah ke gym sebelumnya. Chang Zaikun kemudian mengatakan bahwa dia selalu mengklaim sebagai pembisik bizar, dan saat dia membiarkan bizarnya terbuka untuk dihakimi, takdirnya sudah ditentukan. Baron itu berteriak putus asa, menghinanya dan menuntut untuk dilepaskan. Lalu, di saat berikutnya, dia tidak lagi terlihat di dasar kolam. Tiba-tiba, beberapa tentakel muncul dari air, dan pahlawan kita muncul di tepi kolam dengan perangkat itu. Dia mengatakan bahwa dengan adanya manusia kurang ajar seperti dia di dunia, dia semakin mencintai bizar. Baron itu tampak ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat tempat yang penuh dengan kristal aneh. Sebuah suara bertanya apakah itu tempat yang selalu ingin dia ketahui. Lalu suara itu memanggilnya Baron Egan dari Moonseas. Dia bilang itu seperti yang dia bayangkan bahwa Moonrise mendukung Chang Zaikun. Sambil mengutuk, dia menegaskan bahwa bosnya akan menyesal membiarkannya pergi.
Dia tertawa tak terkendali mengatakan bahwa kekaisaran Munsis tidak akan berarti apa-apa baginya saat dia menaklukkan Moonrise. Tapi tiba-tiba sepertinya ada sesuatu yang lepas dari kendalinya, dan dia bertanya kekuatan terbalik apa itu. Nunentiti mengatakan itu persis seperti yang dijelaskan Chang Zaikun. Dia menambahkan bahwa dia tidak melihat jejak bizar dalam dirinya, hanya seorang pria yang haus kekuasaan, jadi dia bisa menanganinya dengan hati nurani yang bersih. Dia mengatakan bahwa umur bizar di tubuhnya melebihi umurnya sendiri, dan dia tidak bisa hidup atau mati bersamanya. Jelaskan bahwa suatu hari tubuhnya akan menua dan tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Saat dia mulai layu, dia menegaskan bahwa dia akan membakarnya sampai hangus. Berteriak di tengah api itu, dia bertanya siapa dia dan apa yang sedang dia lakukan padanya. Dia menjelaskan bahwa karma ada dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan yang dia lakukan hanyalah mempercepat keadilan karma, bahkan mengarah pada takdir itu sendiri. Pria itu berubah menjadi abu, tetapi ada sesuatu yang tersisa di tanah. Dia meletakkan tangannya di wajahnya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh membuka matanya terlalu lama menderita. Dia bisa saja, tanpa sengaja, akhirnya melihat dan menyaksikan akhir dunia dengan matanya sendiri. Beberapa waktu kemudian, kembali ke bar itu, Guanzhou minum sambil menatap pahlawan kita. Dia tampak termenung dan khawatir. Dia bertanya apakah semuanya terselesaikan tanpa masalah, dan mengatakan dia tidak pernah berpikir akan melihatnya dengan tatapan seperti itu. Dia menyatakan bahwa bahkan dengan para bizar favoritnya di sekelilingnya, dia tampak seperti mayat hidup. Sambil termenung, dia berkata bahwa dia hanya mengenang beberapa situasi dari masa lalu. Naru menatapnya, bertanya-tanya. Dia menjawab bahwa itu bukan hal kelam yang tidak bisa dia bicarakan dan malah akan menceritakannya kepada mereka. Dahulu kala, dia dikucilkan oleh orang-orang karena berbicara tentang fenomena aneh. Mereka berkumpul melawannya dan dia pikir hidupnya telah berakhir. Itulah pertama kalinya dia merasakan ketakutan. Tapi tiba-tiba seseorang datang untuk membantunya. Dia bisa melihat bizar sama seperti dirinya, dan dia mengerti bahwa dia lebih suka mengatakan dia bisa menilai mereka dengan baik berkat gadis itu. Tapi suatu hari, dia menghilang begitu saja seperti saat dia muncul. Dia mengirim kabar bahwa dia mungkin baru saja pindah, dan dia hampir merelakannya. Tapi sekarang setelah dia tahu tentang keberadaan Munsis, dia yakin gadis itu mungkin telah diculik oleh mereka selama ini. Sejauh yang dia tahu, dia tidak membutuhkan motivasi lain. Dia harus menjadi kuat untuk menghadapi organisasi itu dan mencari keberadaannya. Bos mengatakan bahwa di levelnya saat ini, dia hanya bisa mengatasi Baron, dan memilih jalan ini akan membuatnya menjadi target organisasi. Chang Zaikun menyatakan bahwa dia tidak begitu pandai berurusan dengan orang, tetapi ada sesuatu yang sama antara mereka dan bizar. Dia ingat rekannya mengatakan bahwa mereka harus menentukan posisi melalui kekuatan, bahwa tidak ada cara yang lebih baik bagi manusia untuk merasakan sensasi itu selain merasakannya di kulit mereka. Jadi dia meminta mereka untuk menunjukkan cara melawan organisasi ini. Bosnya berkata sepertinya dia sudah membuat keputusan. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Karena di Moonrise ada tempat di mana keinginannya bisa terpenuhi. Pahlawan kita mengikuti bosnya ke tempat aneh itu. Karena penasaran, dia bertanya-tanya tempat macam apa itu. Tempat itu adalah area terdalam Moonrise, dan para bizar di sana punya alasan untuk hidup terisolasi. Dia bertanya apakah dia ingat tingkat klasifikasi bahaya mereka. Adrenalin vita adalah yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan cedera atau kehilangan energi vital. Level fatal dapat dengan mudah menyebabkan kematian atau pemusnahan. Level berbahaya bisa membahayakan seluruh dunia. Ada level kekejian yang bisa mengguncang fondasi alam dunia. Akhirnya, bizar di tempat itu berada di level berbahaya, dan di sanalah penjara Moonrise yang sebenarnya. Terkejut, pahlawan kita berkata ada satu di atas sana. Itulah sang bayangan yang bisa mewujudkan dan tumpang tindih dengan keberadaan masa lalu, mengganggu garis waktu antara masa lalu dan sekarang. Dia bahkan bisa menyatukan kembali seseorang dengan teman lamanya. Sesuatu yang aneh mulai terjadi di sana dan mulai terbentuk. Pahlawan kita terkejut dengan apa yang dilihatnya. Makhluk aneh muncul di hadapannya. Chang Zaikun bertanya-tanya apakah itu tubuh seorang bizar. Dia bertanya pada Nunentiti mengapa dia membawa orang itu kembali dan apa artinya semua ini. Dia kemudian bertanya apakah itu tubuh parasitnya. Tapi dia mengerti bahwa dia bisa menggunakan penglihatan itu untuk menyelidiki bizar lebih baik dan bertanya apa yang dilihatnya saat mengamati dari dekat. Dia mengambil benda bizar itu. Chang Zaikun berkomentar bagaimana dia bisa berpindah dengan mudah seolah-olah tidak punya keterikatan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dia bukan parasit. Dia hanya melakukan ini untuk bertahan hidup. Yang dia inginkan adalah kelahiran kembali yang mandiri.
Makhluk itu berkata bahwa kekuatan wawasan inangnya memang tepat. Dia menyatakan bahwa dia bersedia bertaruh padanya dan ingin tahu apakah dia menerima untuk berpartisipasi dalam hal ini demi tujuannya sendiri. Lalu dia menyuruhnya untuk menerima sisa-sisanya, dan bahwa bukan dia yang akan memberikan kekuatannya, tapi dia yang harus mendominasi dan melepaskan kekuatannya. Dia kembali teringat pada gadis yang menyelamatkannya dan berpikir bahwa dia mempercayainya. Sambil menggerakkan lengannya, dia berkata bahwa hasil taruhannya harus menguntungkan bagi keduanya. Kemudian dia mengambil jubah itu dan memakainya, dan energi mulai menyebar ke seluruh tempat, dan salah satu matanya berubah total. Chang Zaikun bertanya apakah dia masih menganggap dirinya sebagai manusia saat ini, tapi dia berjanji bahwa ketika dia menyerap energi yang cukup untuk dilahirkan kembali, dia akan kembali menjadi manusia sepenuhnya. Kemudian dia menambahkan bahwa dia sudah menyiapkan makanan awal, sementara orang itu melompat ke arahnya lagi. Tapi pahlawan kita menyadari serangan itu dan menghentikannya tanpa banyak kesulitan. Dia mempertanyakan apakah dia sedang mewujudkan masa lalu dan menyatakan bahwa ini adalah kekuatan sang bayangan. Dia menyiapkan serangan sambil berkata bahwa jika masa lalu yang terwujud tidak lebih lemah, Baron Egan itu seharusnya tidak memiliki kejutan apapun. Dan dengan itu, dia memukul orang itu tepat di sasaran. Tiruan dari masa lalu itu mulai mengeluarkan suara aneh. Dan di saat berikutnya, ia menjadi makhluk yang terbuat dari energi murni. Pahlawan kita tidak gentar dan melepaskan gelombang kejut dari tangannya. Serangan itu mengenai makhluk itu secara langsung. Sesaat kemudian, benda itu terbakar di tanah sementara dia berkata seperti yang dia bayangkan. Bahkan kemampuan yang sama membawa dampak berbeda ketika seseorang memahami fungsinya dengan cara yang berbeda. Sang bayangan terus terbang di atas mereka, dan jika semua penculik manusia seperti Baron, bola-bola energi itu seharusnya sudah cukup. Gadis itu kemudian berbicara tentang tugas yang harus mereka kerjakan. Ini akan menjadi perburuan seseorang, tapi sepertinya pahlawan kita sedikit lelah dan sudah berbaring di tempat tidur. Dia menjadi sedikit kesal, menyuruhnya untuk bangun. Selain mengingatkannya bahwa ini adalah tempat tidurnya, dia berkomentar bahwa dia dan parasitnya, Blitz, telah mencapai sinkronisasi yang lebih dalam dan bertanya apakah mereka tidak seharusnya pergi memburu Munsis. Guansho menjelaskan bahwa itu adalah orang yang dia kenal. Lalu dia menunjukkan foto teman sekelasnya, Lori, di ponselnya. Dia terus melihat terjerat dalam selimut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pahlawan kita yang agak ceroboh bahkan tidak tahu siapa gadis itu, dan Guansho menjadi kesal karena mengira dia mengejek gadis itu. Chang Zaikun ingin tahu mengapa mereka mengejarnya karena dia tidak memiliki ciri-ciri bizar. Setelah Baron pergi ke sekolah, organisasi itu membuat semua orang yang terlibat kehilangan ingatan, tapi gadis itu menghilang. Chang Zaikun bertanya tentang fakta bahwa mereka menghapus ingatan semua orang. Organisasi itu tidak ingin publik tahu tentang keberadaan bizar karena mereka ingin memonopoli pengetahuan dan teknologi itu. Jika mereka memutuskan untuk mengumumkannya ke publik, itu hanya akan terjadi setelah mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi dunia. Pahlawan kita ingin tahu apa hubungannya gadis itu dengan ini, tetapi Guansho menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki teknik yang sempurna untuk menghapus ingatan. Skenario yang paling mungkin adalah, jika mereka menemukannya, mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan eksperimen fusi mereka. Dia mengungkit fakta bahwa anak laki-laki itu tidak ingin melihat Bizar terluka, mempertanyakan apakah dia hanya akan menonton semua ini. Lalu keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia berkata bahwa hanya karena dia menyuruhnya mengikuti manusia, bukan berarti dia punya kekuatan untuk melakukannya. Tapi tentu saja, masyarakat punya cara yang efektif untuk mencari orang. Caranya adalah dengan menelepon layanan darurat. Agak yakin, dia berpikir cara terbaik adalah menyerahkannya kepada polisi. Sementara mereka melakukannya, tentu saja dia akan tidur siang untuk beristirahat. Kemudian dia menarik selimut untuk merapikan tempat tidurnya, tetapi sepertinya ada kejutan kecil di sana. Dan gadis itu mengiler saat tidur. Dia bangun sambil mengucek matanya dengan bingung. Kemudian di telepon, dia tampaknya memberitahu polisi bahwa gadis itu telah ditemukan, yang membuatnya putus asa. Dia berlari keluar, mendorong telepon dari tangannya, dan memintanya untuk menunggu. Ketakutan, dia memohon agar dia mendengarkannya dulu, karena hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Tapi dia ingin tahu dulu bagaimana dia bisa masuk ke sana. Lalu dia memberitahunya bahwa dia mencari catatan sekolah untuk menemukan alamatnya, dan kemudian dia berkata bahwa dia adalah pacarnya, dan meminta staf apartemen untuk membukakan pintu. Pahlawan kita terkejut bahwa dia tahu cara menggunakan kemampuannya dengan baik. Kemudian dia berbicara tentang malam itu di sekolah dan tentang orang-orang yang dibawa ke rumah sakit.
Awalnya, dia pikir itu untuk memeriksa apakah semua orang baik-baik saja, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Dia ingat situasi di mana semua orang menunggu, dan para dokter menyuruh mereka pergi satu persatu ke ruang gawat darurat. Dokter meminta mereka yang dalam kondisi lebih buruk untuk masuk terlebih dahulu. Ketakutan, gadis itu bertanya apakah mereka pikir mereka aman sekarang. Dia berkomentar kepada seorang teman bahwa semua itu aneh dan mengerikan, tetapi seseorang menyuruhnya untuk diam. Dokter mengatakan bahwa ini adalah pusat gawat darurat dan dia harus diam. Jadi dengan manisnya dia bertanya apakah mereka bisa berbicara sedikit lebih pelan. Tapi di dekatnya, seseorang menarik perhatiannya saat membawa cermin, dan sepertinya dia melihat melalui pantulan, melalui jendela ruang gawat darurat, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Orang di dalam tampaknya sedang mengalami situasi yang menegangkan. Dokter hanya mengamati adegan itu dan mengatakan itu sudah teratasi. Kemudian dia menyuruh orang berikutnya untuk masuk agar mereka tidak kehilangan satu pasien pun. Dia berdiri, ketakutan dengan situasi itu. Pemuda itu meninggalkan ruang gawat darurat dengan sedikit terguncang. Dia bertanya apa yang terjadi dengan ketakutan. Pria itu tampak sedikit lamban dan tidak bisa menjelaskan semuanya dengan benar. Dia menjadi khawatir karena dia hanya berbicara tentang orang lain dan sepertinya tidak ingat apa yang terjadi. Dokter dengan kasar mendorong anak laki-laki itu, menyuruhnya bergegas karena ada beberapa orang lain. Pemuda itu tampak sedikit linglung dan perlu istirahat, sementara gadis itu perlu berpikir cepat untuk melarikan diri dari sana. Kemudian tiba-tiba, pemuda itu muntah padanya. Dia memukulnya, berteriak bahwa itu menjijikan. Gadis itu perlu membersihkan diri dan bahkan tidak tahu apakah dia punya pakaian lain untuk ganti. Dokter itu, dengan kesal, menyuruhnya kembali dan tidak menunda pemeriksaan, dan dia menjawab bahwa dia mendengarnya dengan jelas. Lalu, beberapa menit kemudian, dia berada di kamar mandi membersihkan dirinya. Dia ingat kata-kata dokter untuk kembali, tetapi berpikir dia tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, dia sadar bahwa ini adalah saat terbaik untuk melarikan diri. Dia tidak bisa begitu saja lari dari sana, atau dia akan terlihat oleh para dokter. Sepertinya satu-satunya pilihannya adalah melewati jendela. Tapi saat melihat ke bawah, dia melihat dokter bahkan di luar. Dia bertanya-tanya mengapa ada dokter yang berpatroli. Ini semakin aneh dari menit ke menit. Dia sadar tidak ada tempat untuk melarikan diri dan merasa sedikit putus asa. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi di telinganya. Dia berbalik dengan cepat, bertanya apa itu. Itu adalah entitas aneh yang muncul di hadapannya. Pahlawan kita bertanya apakah dia mengatakan bahwa seorang bazar telah melarikan diri. Gadis itu menegaskan bahwa itu benar, dan entah kenapa dia mengerti pikirannya. Setelah itu, dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sana. Pahlawan kita memintanya untuk menundukkan kepalanya. Dia merasa sedikit malu dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Lalu dia mendekat dan mencium rambutnya. Sambil tersenyum gembira, dia mengatakan bahwa memang ada jejak bizar di dalam dirinya, dan dia tidak berbohong. Dia menjadi kesal, ingin tahu apakah dia senang karena dirinya atau karena bizar itu. Sambil bercanda, dia bertanya apakah memang begitu. Dia membentaknya, bertanya apakah dia tahu berapa banyak pria yang ingin menjadi pria pertamanya. Tapi dia mempertanyakan bagaimana popularitasnya di kalangan manusia bisa ada hubungannya dengan dia. Dia bilang dia mungkin tersinggung, tapi tetap merasa lega dan menambahkan bahwa dia benar-benar memilih tempat yang tepat untuk berlindung bersamanya. Chang Zaikun mengatakan bahwa memilih yang benar itu omong kosong. Dia merasa frustrasi. Dia ingin tahu bagaimana dia bisa lolos begitu saja karena sepertinya tidak mudah. Dia menceritakan bahwa ketika pertama kali bertemu mereka juga menyamar sebagai tenaga kesehatan profesional. Mereka menyebabkan kekacauan di sekolah tanpa membuat masyarakat waspada, yang membuktikan mereka cukup efisien. Chang mengatakan dia khawatir mereka sengaja membiarkannya melihat perangkat itu, dan tujuan mereka bisa jadi adalah bizar yang ditemuinya. Gadis itu ketakutan dan bertanya apakah mereka masih bisa mengejarnya. Chang Zaikun mengonfirmasi bahwa itu sangat mungkin dan berharap dia menemukan bazar itu lagi. Dengan putus asa, gadis itu mengatakan dia tidak ingin dicuci otak, tapi pahlawan kita memeganginya, menyuruhnya untuk menjadi umpan dan memancing organisasi itu. Sedikit bingung, dia mempertanyakan hal ini. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah menemukan dan membantu para bazar, tetapi satu-satunya kekhawatirannya adalah tidak bisa menginterogasi lebih banyak tahanan. Guanzhou terkejut bahwa mereka menemukan gadis itu dan organisasi itu mengejarnya. Selain itu, dia akan menggunakan apa yang dikatakan untuk mencoba menemukan identitas bizar itu. Menyentuh kepala Naru, dia menyuruhnya untuk menunggu. Di dalam, dia tampaknya sedikit tertidur, lalu dia mulai bangun perlahan-lahan di sekitar sana.
Dia berkomentar bahwa ini adalah anak yang tidak begitu dikenal. Itu terlihat seperti ubur-ubur bercahaya yang melayang-layang. Dia bertanya apakah dia sedang melarikan diri dan mengatakan dia hanya bisa membantunya jika dia berada di dunia cenayang. Lalu dia memeluk kakinya, mengatakan ini kacau dan mengerikan. Beberapa waktu kemudian, Guanzhou memberitahu pahlawan kita bahwa dia menemukan beberapa petunjuk. Sepertinya Bizarre ini bukan asli Moonrise. Itu pasti orang asing dan kemungkinan memiliki kekuatan cenayang. Chang Zaikun ingin tahu apakah dia menemukan sesuatu tentang Moonsis yang mampu menghapus ingatan. Tetapi gadis itu mengatakan dia belum pernah melihat itu sebelumnya, dan itu adalah kekuatan yang bekerja berlawanan dengan dampaknya. Jadi tidak seperti Egan, mereka memiliki kekuatan untuk menyamar dan bersembunyi. Guanzhou ingin tahu apakah dia butuh bantuan karena meskipun tahu dia berpengalaman, dia kemungkinan tidak akan menghadapi satu orang saja. Dia bertanya tentang mengirim non-entity karena dia membayangkan wanita itu cukup kuat. Guanzhou menjadi kesal dan mempertanyakan apa gunanya dia jika bos harus bertindak. Dia kemudian memintanya untuk mengemudi ke lokasi yang ditunjukkan karena dia bermaksud untuk berurusan dengan Moonsis terlebih dahulu dan kemudian membantu bazar itu. Lori tampaknya sedikit malu di sekitar sana. Dia bertanya-tanya apakah dari sudut itu dia tidak bisa melihat semua lekuk tubuhnya. Tapi dia bertanya, siapa yang tertarik melihat itu dan mengatakan jika dia menghalangi pandangannya, dia akan memberitahunya. Dengan malu-malu, dia mempertanyakan adegan itu dan tidak tahu betapa menggoda posisi telepon itu. Tapi Chang Zaikun mengatakan bahwa satu-satunya tugasnya adalah berjalan-jalan agar dia bisa mengamatinya, sementara semua orang di sekitar memperhatikan gadis itu. Dengan cara ini, menjadi lebih mudah baginya untuk mengamatinya dari jauh dan tetap memiliki gambaran melalui telepon tentang apa yang ada di sekitar. Dan bahkan jika ada mata-mata di dekatnya, dia bermaksud untuk melihat mereka dengan cara ini. Bahkan Blitz mengawasi situasi ini. Parasit itu menuju ke tangannya. Tetapi sebenarnya, mereka telah berkeliaran selama berjam-jam dan belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia berjalan sementara kamera keamanan mengikuti gerakannya. Pahlawan kita menyadari saat yang tepat kamera itu berputar. Semuanya menunjukkan bahwa seseorang mengawasinya dari lokasi lain. Parasit itu mengatakan bahwa kamera telah berputar dan jelas-jelas mengawasinya. Dia merasa sedikit tegang tentang situasi ini, berharap mereka hanya meretas sistem Sky Eye. Chang Zaikun menyuruh mereka untuk berhenti untuk hari ini dan berkomentar bahwa sistem keamanan geng itu lebih besar dari yang dia kira. Tetapi di ujung telepon yang lain, tidak ada yang merespons. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak mendengarkan. Sesuatu yang aneh mulai terjadi di depannya. Dia terkejut oleh beberapa manifestasi energi. Sesuatu memberitahunya bahwa mereka mengintai di sampingnya dan dia harus pergi ke sisi mereka. Sementara itu, gadis itu mengamati tempat itu bergetar dan tampaknya dalam keadaan seperti kesurupan. Dia bilang dia harus masuk ke sana sekarang. Dia berpikir bahwa tujuan utama mereka bukanlah Moonsis, melainkan Bizarre yang dia temui sebelumnya. Chang Zaikun merasa kekuatannya cukup aneh dan bahkan berhasil mendengarnya berteriak. Dia mulai mengingat bau yang dia cium dari Bizarre itu pada gadis itu. Dia menyimpulkan bahwa yang satu ini menggunakan komunikasi feromon, tetapi dia tidak mengerti mengapa Bizarre itu memanggil Lori sekarang. Lalu dia mengamati tempat dia bersembunyi dan sepertinya itu adalah sebuah hotel. Dia tiba di resepsionis hotel yang tampaknya kosong. Bersandar di konter, dia mengatakan tidak ada seorang pun di sekitar. Dia memberitahu parasitnya bahwa dia juga tidak melihat apa-apa. Sepertinya layarnya terbatas dan tidak ada tanda-tanda gadis itu, tetapi dia hafal kamera-kamera itu dan bisa memandunya. Sebuah suara datang dari atas mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki situasi tersebut. Guanzhou muncul mengatakan bahwa langit memang diretas dan semuanya menunjukkan itu adalah Moonsis. Ini juga tampaknya menunjukkan bahwa Moonsis ada di dekatnya, dan skenario terburuknya adalah berurusan dengan Bizarre itu dan organisasi itu bersama-sama. Chang Zaikun merasa sudut dari mana dia berbicara dengannya agak aneh, tetapi dia mengklaim dia tidak ada di sana untuk mengawasi. Parasit itu bertanya mengapa dia tidak memanggil gadis itu untuk meminta bantuan. Dia menjawab bahwa musuh kali ini sangat lihai bersembunyi. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membantu, tetapi kekuatannya bisa membuat perbedaan besar. Dia mengatakan bahwa atas nama Moonrise, dia beroperasi dalam wujud manusia. Jadi ada kemungkinan organisasi itu mengetahui identitasnya. Membawanya akan membuat musuh tetap waspada dan mempersulit pekerjaannya. Selain itu, mengenai keterampilan investigasi, dia tampak cukup percaya diri saat menyebarkan berbagai tentakel dengan mata di sekitar tempat itu. Mata-mata itu mulai membuka pintu dan mengintip ke dalam. Mereka juga masuk melalui jendela untuk mencari target. Chang Zaikun berpikir bahwa, berkat Blitz, mereka dapat melihat berbagai situasi bahkan dengan mata tertutup.
Kecewa, dia hanya menemukan pasangan yang sedang bersenang-senang dan parasitnya berkomentar bahwa dia mengharapkan sesuatu yang berbeda di sana. Dia bilang dia tidak peduli dengan kumpulan adegan membosankan di dunia miliaran orang ini, kecuali, tentu saja, pesertanya adalah bizar. Lalu dia bilang itu akan sepadan, tapi si parasit menegaskan bahwa ia tidak bisa menjawabnya sebagai sesama bizar. Sesaat kemudian, dia bilang dia menemukan sesuatu dan sepertinya itu adalah gadis yang berjalan dalam keadaan kesurupan. Kondisinya tidak normal, tapi dia tidak sendirian karena ada beberapa makhluk aneh lain yang waspada di jendela dan pintu. Chang Zaikun bilang dia tidak melihat bizar apapun. Pada saat itu, sesuatu yang aneh bergerak di punggungnya. Parasitnya merasakan gerakan itu dan menahan serangan tepat pada waktunya. Sepertinya dia benar. Bizar itu mengendalikan pengawal dan semua orang sedang dimanipulasi secara mental. Lalu dia berkomentar tentang siapa yang menurutnya mencoba mengendalikan mereka. Tapi anak laki-laki itu tampak sedikit bersemangat tentang hal-hal yang menggeliat itu, sementara si parasit menjelaskan apa yang akan dilakukannya. Bisa dibilang dia terjebak, tapi tidak juga. Sepertinya bagian lainnya berada di lokasi lain atau mungkin di dimensi lain. Dia memeriksa dengan lengannya, menggunakan kekuatannya lagi, dan menyadari dia hanya bisa melihat satu tentakel. Dia terus maju dan memindai sementara parasitnya melindunginya dari entitas bizar itu. Sekarang kakinya juga berubah menjadi tentakel bercahaya. Chang Zaikun merasa luar biasa bisa melihat bizar hanya dengan membalik sudut pengamatan. Lalu dia bertanya pada makhluk itu, apakah dia harus memanggilnya Malamar. Entitas itu berkata bahwa ia telah terlihat dan bahwa ia adalah musuh. Ia bangkit dari tanah sambil tersenyum. Ia berkata bahwa itu adalah musuh dan konfrontasi diperlukan. Lalu ia memanggil budak-budaknya dan memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Itu mengingatkan Chang Zaikun saat bertemu dengan gadis dengan kacang itu. Karena menurut Guangzhou, kekuatan rokok itu bersifat cenayang. Dia bilang dibandingkan dengan sosok humanoid terbalik itu, menurutnya ubur-ubur lebih menarik. Orang-orang yang diperbudak maju melawan pahlawan kita dengan niat untuk menghancurkannya. Sebuah serangan datang mendekat, tapi dia dengan mudah menghindar. Lori menyerang lagi, dan sekali lagi dia menyingkir. Dia melihat seorang pria lain yang bungkuk datang untuk menyerang. Dia menempatkan lengannya di depan untuk menahan pukulan. Lalu dengan masing-masing lengannya, dia menyerang dua orang itu, dan langsung melumpuhkan mereka. Dia menyadari mereka lemah, dan dia bisa mengatasi ini tanpa kesulitan. Ubur-ubur itu menganggapnya benar-benar luar biasa. Ia bilang ia belajar menggunakan kekuatannya di dunia cenayang, dan jika ia mau, ia bisa berlatih bersamanya di sana. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya lagi. Beberapa ubur-ubur muncul menahan orang-orang dalam posisi terbalik dalam keadaan kesurupan. Blitz memberitahunya untuk tidak takut pada apapun, karena itu hanyalah gambaran mental. Dan di dunia nyata, mereka tetap sama. Sepertinya melihat mereka menyamar sebagai entitas bizar sedikit mengganggunya. Lalu dia panik, berpikir itu semacam tipuan, dan mengatakan pikirannya hancur berkeping-keping. Si parasit memintanya untuk tenang, karena kepala dingin adalah salah satu senjata terbaiknya. Tapi dia bilang kepalanya dingin dan akan membereskan hal-hal itu di sana. Dia kemudian menggunakan kekuatan gelombang kejutnya, mengenai semua orang. Makhluk-makhluk itu terkena serangan dan tampak meleleh, yang membuat pahlawan kita terkejut. Sinar itu terus menyebar ke mereka semua, dan Cham Zaikun menembak tanpa ampun. Dia menyadari ada tanda-tanda keresahan di area itu. Dia menyadari dia tidak merasakan keresahan ini sejak masuk ke sana. Mereka tampak gelisah, namun mereka tetap tidak mengambil tindakan apapun. Dia tidak tahu apakah mereka entitas bizar atau bagian yang dimanipulasi oleh manusia. Dia percaya bahwa air yang tak berbentuk dan tak berjejak adalah medium sejatinya. Tapi akhirnya, bizar itu bilang dia salah. Ia memberitahunya bahwa ia bisa memahami pikiran terdalam dari mereka yang ditemuinya, dan pengetahuan adalah senjata sejatinya. Ia bilang ia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi semua orang ingin menyakitinya dan kesalahan atas konfrontasi ini sepenuhnya miliknya. Hanya dengan kontak itu, ia sudah tahu semua yang ada di kepalanya dan menggunakan wujud-wujud itu untuk mengganggunya. Sama seperti dia yang hanya butuh sekilas pandang untuk memahami entitas bizar, sepertinya ia juga melakukan hal yang sama. Si parasit mendesaknya untuk mundur, karena jika dia gagal di sini, dia akan dilahap. Tapi dia tampak puas dan berkata, dia belum pernah merasa seringan ini. Dia bertanya pada Malamar apakah ia bilang pengetahuan adalah senjatanya, tapi menegaskan bahwa ia hanya melihat setengah dari gambaran utuh. Bizar itu menjadi gelisah, mempertanyakan apa maksudnya. Dia menjelaskan bahwa ia melihat pikirannya dan mendengarnya, menyebabkan kebingungan, tapi tidak memahami niatnya. Dan dia menambahkan bahwa ia tidak bisa merasakan siapa yang telah menjaganya selama ini. Lalu sebuah tangan raksasa muncul, memegang ubur-ubur itu.
Dia memberitahunya bahwa ia mungkin telah memanfaatkan kekhawatirannya, tapi dialah yang menyakiti orang-orang terlebih dahulu. Memegangi kakinya dan membawanya ke mulutnya, dia menyatakan bahwa ia tidak stabil, mengerikan, dan menjijikan, tapi harus dilahap. Makhluk itu berteriak saat dibawa ke mulut Nera. Kembali ke dunia nyata, ia terbaring di tanah dengan semua budaknya pingsan. Tampaknya musuh begitu ketakutan sehingga membongkar dunia cenayangnya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat ia di dalam, karena di dunia nyata, ia hanyalah seekor ubur-ubur. Tapi dia tahu Nera bisa memenangkan pertarungan ini. Dia meminta maaf karena telah memanfaatkannya, tapi berkata bahwa untuk menang tanpa menyakitinya, dia perlu melakukan ini. Tiba-tiba, Nara menjadi putus asa dan membuat keributan. Terkejut, Chang bertanya apa masalahnya. Sebuah suara bertanya apakah dia bisa menurunkan tangannya. Seorang wanita mencengkeram lehernya dengan cakar aneh, mengatakan bahwa jika dia menyerah, dia tidak akan menyakiti teman-temannya. Chang Zaikun terkejut dan bertanya siapa dia. Tapi orang itu tidak peduli dengan pertanyaan itu dan menancapkan cakarnya ke lehernya. Dia bilang dia sudah memperingatkannya untuk tidak melawan dan dialah yang memaksakan serangan itu. Dia mencoba membela diri, bertanya kapan dia melawan, dan mengaku hanya diam saja, tapi wanita itu memotongnya dan melukainya lagi. Sepertinya dia tidak bisa melihat lagi, dan ada racun yang menyebabkannya. Lebih buruknya lagi, si parasit juga tidak bisa melihat karena mereka berbagi tubuh yang sama. Wanita itu berkata karena dia adalah pembisik makhluk bizar, penglihatannya adalah senjata alami, tapi dia menegaskan bahwa dia tidak perlu khawatir karena targetnya adalah ubur-ubur itu. Dan jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan baik-baik saja. Pahlawan kita mempertanyakan mengapa dia harus mempercayainya. Naru terguncang dan wanita itu bilang dia bisa mempercayai kata-katanya. Naru melompat dari pangkuannya dan lari. Charms Ikun bertanya-tanya apakah ini berarti musuh tidak memiliki kekuatan cenayang dan menggunakan racun untuk melukai roh. Lalu tiba-tiba, dia berkata bahwa Tatters bisa bangun dan makhluk aneh merespons bahwa ia hadir. Gadis itu memerintahkannya untuk mengambil makhluk bizar dari tanah dan segera pergi tanpa perintah lain. Makhluk itu mendekati ubur-ubur dan berkata akan melakukan sesuai keinginannya. Pahlawan kita bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, apakah harus menyerah atau mencoba melawan. Makhluk bizar itu mengatakan ada halangan, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Di belakangnya, Guan Shou muncul, memegangi pakaiannya seperti anak anjing. Gadis itu bertanya apakah ada semacam alat munsis yang berbicara seperti robot. Lalu dia menekan sebuah tombol di alat pengendali, dan ledakan besar terjadi di lokasi itu. Wanita itu lengah dan mencoba melindungi diri dari puing-puing. Di tengah asap, dia menyadari sebuah lubang telah terbuka di langit-langit. Dan melalui lubang itu, Guan Shou berhasil menyelamatkan pahlawan kita. Dia berkata bahwa, seperti yang dia minta, dia memarkir mobil di dekat sini. Tapi lain kali, dia ingin diberitahu jika keadaan menjadi kacau. Chang Zaikun bilang ini bukan waktunya untuk omelan. Makhluk bizar itu masih di bawah sana. Lalu dia merentangkan tangannya melewati beberapa tentakel untuk mencapai dasar. Sepertinya dia mengenai penghalang pelindung alami makhluk itu yang penuh vitalitas. Makhluk itu bilang berhasil sambil menelan ubur-ubur itu. Wanita itu bilang mereka bisa mendapatkan semuanya. Dia mengklaim makhluk bizar ini untuk Munsis. Gadis itu menyadari dia tidak dalam posisi yang menguntungkan. Tiba-tiba, pahlawan kita bisa melihat lagi. Dia melihatnya duduk di ruangan dan rekannya senang karena dia sudah terbebas dari racun. Nara melompat ke arahnya dengan gembira, dan dia bilang ini berarti organisasi itu telah mengambil makhluk bizar itu. Guan Shou menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membantunya, jadi keselamatannya adalah prioritas. Dan mulai sekarang, dia tidak boleh meremehkan organisasi itu. Chang Zaikun mengakui bahwa organisasi itu benar-benar mengenalnya dengan baik dan bahwa dia terjebak dengan sempurna. Tetapi jika wanita itu berpikir kemampuannya terbatas pada penglihatan, dia salah. Guan Shou penasaran ingin tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia berkomentar bahwa dia bisa membedakan suara sepatu hak tinggi itu. Dia menyadari bahwa musuhnya cukup tinggi, sentuhannya lembut, dan pola bicaranya terlatih. Selain itu, dia menyadari bahwa wanita itu menggunakan parfum mahal. Dia mengingat saat ketika wanita itu berkata bahwa dia adalah seorang pembisik makhluk bizar. Chang Zaikun bertanya-tanya apakah dia dulu seorang bintang, mungkin seorang model atau aktris. Dan mengingat cara dia memegangnya, dia yakin bagian tubuh bizarnya pasti ada di dekat bahunya. Chang Zaikun bilang mereka mungkin akan mendapatkan kejutan.